Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 16. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong duduk diam di tempat tidur di dalam ruangan yang cukup tenang, dan kedua matanya sekarang telah tertutup rapat karena pada saat ini Lindong sebenarnya sedang berkultivasi untuk memulihkan energi Yuan di dalam tubuhnya. Dan menggunakan bantuan dari batu simbol pelahap, udara di sekitar Lindong mulai membentuk sebuah riak energi yang secara paksa kini telah dilahap oleh batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuh Lindong. Dengan terus mengalirnya energi Yuan dari alam, maka aura Lindong pada saat ini mulai pulih sedikit demi sedikit. Dan ini adalah 3 jam pelatihan yang dilakukan Lindong hari ini. Beberapa saat kemudian Lindong pun mulai membuka matanya yang tertutup rapat, dan dia menghembuskan uap putih dari dalam mulutnya. Mata Lindong yang sebelumnya terlihat sayu kini sudah mulai terlihat cerah kembali seperti masa lalu, dan Lindong juga jelas bisa merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Setelah itu, sebuah kegembiraan kini telah melintas di wajah Lindong. Karena semenjak dia bangun waktu itu, sebenarnya Lindong sudah 5 hari ini melakukan pemulihan diri. Karena sebenarnya cedera fatal yang dialami Lindong itu disebabkan meneran 5 buah kuno Yuan abadi. Setelah Lindong sepenuhnya pulih dari luka-luka yang dia terima, saat ini Lindong menemukan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Karena setelah cedera serius ini, kekuatan Yuan dan juga energi mental milik Lindong memiliki peningkatan yang cukup mengejutkan. Bahkan Lindong secara samar-samar mulai merasakan bahwa dia akan segera melakukan terobosan. Lindong pun merenung sejenak sebelum pada akhirnya dia bergumam, apakah ini karena 5 buah kuno Yuan abadi yang telah aku telan? Dan sebenarnya buah kuno Yuan abadi itu memiliki efek yang cukup misterius demi meningkatkan kekuatan dari seseorang jika Lindong mengikuti aturan dan juga memurnikan buah itu sebelum dia menelannya. Maka bukan hal yang mustahil bahwa kekuatan Lindong akan segera naik ke nirwana ke-6. Namun situasi pada saat itu benar-benar membuat Lindong terdesak, yang pada akhirnya dia harus dengan paksa menelan 5 buah kuno Yuan abadi secara bersamaan. Hal itu supaya bisa melonjakkan kekuatan Lindong secara sementara. Bahkan kekuatan dahsyat dari menelan 5 buah kuno Yuan abadi telah benar-benar habis digunakan oleh Lindong dalam pertarungan melawan Yaoling. Dan pada akhirnya jumlah energi yang bisa diserap Lindong hanya sebesar 10 hingga 20% saja. Lindong pun kini mengayunkan lengannya sekali lagi yang sudah dipenuhi dengan kekuatan yang cukup besar sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum, dan dia kini telah berjalan untuk membuka pintu dan keluar dari ruangan ini. Dan hal pertama yang dilihat Lindong ketika dia baru saja membuka pintu adalah 2 sosok tua yang sangat familiar. Hal ini membuat Lindong terkejut dan dia buru-buru berjalan ke depan sambil tertawa, kemudian mengatakan, "Salam untuk 2 paman guru." Sebenarnya adalah Pak Tua Chen Zhen dan juga Pak Tua Wudong. Mereka pun pada saat ini melihat kulit Lindong yang sudah kembali cerah, yang kemudian mereka mengangguk sambil tersenyum lalu bertanya, "Lindong, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya?" Dan setelah itu Pak Tua Wudong pada saat ini berkata, "Lindong, kali ini kamu melakukannya dengan cukup baik, dan itu telah meningkatkan reputasi dari aula sunyi kita. Jika kita bisa mengolah benih kuno Yuan abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh sekte Dao." Mendengar kata-kata dari Pak Tua Wudong, Lindong tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Kami hanya kebetulan menemukannya, dan masalah kali ini juga berkat bantuan dari senior Jiangkun dan juga yang lainnya." Sementara Pak Tua Chen Zhen, dia menggeleng-gelengkan kepala sebelum pada akhirnya berkata, "Haha, tetapi tetap saja orang yang berada di belakang dan bertarung sendirian dengan perkumpulan segel iblis itu adalah dirimu. Tindakan ini mungkin mengesankan, tapi hal itu juga terlalu sembrono. Lindong, di masa depan nanti kamu harus lebih berhati-hati." Mendengar perkataan itu, Lindong pun menjawabnya, "Murid ini telah mendapatkan banyak pelajaran." Pak Tua Chen Zhen tiba-tiba saja mengangguk pelan
Dan sambil membelai janggutnya, dia benar-benar memiliki ekspresi yang cukup puas dengan bocah muda yang ada di depannya ini. Dan kemudian, Patwa Wudou tersenyum, lalu dia mengatakan, "Ayo kita pergi, kepala sekte Dao ingin bertemu denganmu." Lindong pun pada saat ini mengangguk, dan Patwa Wudou serta Patwa Chen-Zhen, mereka saling bertukar pandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, mereka segera berbalik dan pergi. Sementara Lindong segera mengikuti di belakangnya. Pada saat ini Patwa Wudou, Patwa Chen-Zhen, serta Lindong sendiri, mereka menuju ke wilayah paling dalam dari sekte Dao. Dan ketika melihat puncak yang paling tinggi, Patwa Wudou memiliki ekspresi hormat sebelum pada akhirnya dia berkata dengan lembut pada Lindong yang ada di sampingnya, "Lindong, lihatlah, itu adalah puncak Dao dan kepala sekte Dao tinggal di tempat itu. Biasanya masalah utama dari sekte ini juga akan diputuskan di sana." Lindong pun sedikit mengangguk saat tatapan matanya melihat pada gunung yang paling besar. Dan kali ini, Lindong tidak berani menggunakan energi mental untuk memindai tempat itu. Karena berdasarkan apa yang dirasakan oleh indera dari Lindong, dia bisa merasakan bahwa gunung ini benar-benar sangat berbahaya. Jika sampai Lindong menggunakan pemindaian secara sembarangan, maka dia pasti akan langsung menghilang. Sebelum Lindong mendarat di puncak gunung itu, matanya menyapu ke tempat sekeliling. Dan setelah itu, Lindong melihat dua orang laki-laki menggunakan pakaian berwarna abu-abu yang pada saat ini telah duduk di atas batu yang menonjol dari tebing gunung yang terjal. Kedua lelaki tua itu tidak memiliki fluktuasi energi yuan di dalam tubuh mereka. Dan jika dilihat dari kejauhan, mereka benar-benar tampak seperti dua orang yang sudah tua renta. Namun bahkan Patwa Chen-Zhen dan juga Patwa Wudou ketika melihat dua orang tua ini, mereka segera mengurangi kecepatan terbangnya. Kedua lelaki tua yang menggunakan pakaian abu-abu sekarang telah mengangkat kepala dan mereka melihat pada kedatangan Patwa Chen-Zhen dan juga Patwa Wudou. Sebelum pada akhirnya tatapan mata mereka berhenti dan melihat tajam ke arah Lindong. Ketika dilihat oleh kedua orang tua itu, seluruh pori-pori yang ada di dalam tubuh Lindong kini sebenarnya telah berdiri. Bahkan kekuatan yuan di dalam tubuhnya kini juga telah melambat. Karena pada saat ini, Lindong merasakan bahwa tubuhnya sebenarnya telah dipindai oleh kedua orang tua itu. Sesaat kemudian, Lindong melihat dua wajah yang kaku kini telah menunjukkan senyum yang agak jelek tapi cukup hangat. Dan salah satu dari orang tua itu kini telah berkata, "Bocah ini adalah Lindong kan? Bukan bocah kecil yang buruk. Masuklah, kepala sekte Dao sedang menunggunya." Mendengar kata-kata ini, Patwa Chen-Zhen dan juga Patwa Wudou segera mengangguk. Setelah itu, mereka akhirnya memimpin Lindong untuk segera bergegas mendaki ke puncak gunung. Ketika dalam perjalanan ke puncak gunung, Patwa Wudou kini berbicara lembut pada Lindong. Kedua orang itu adalah sesepuh dari sekte Dao dan mereka adalah orang yang sangat kuat. Jika mereka maju satu langkah lagi, maka mereka akan bisa berada di tahap kematian misterius. Mendengar kata-kata ini, Lindong pun kaget dan dia kini berkata, "Hah? Panggung kematian misterius?" Karena sebenarnya orang-orang yang bisa memasuki panggung kematian misterius itu hanyalah para elit dari wilayah Xuan Timur. Dan sekte Dao memang layak menjadi sekte super dengan fondasi yang cukup menakutkan seperti itu. Tidak lama kemudian Patwa Chen-Zhen, Patwa Wudou dan juga Lindong sendiri, mereka telah sampai di puncak gunung. Dan kemudian mereka mendarat di panggung batu berwarna putih giok yang muncul di depan mata mereka. Ketika baru saja mendaratkan kaki di panggung batu ini, Lindong pun melihat tiga sosok yang berdiri tidak jauh di depan sana. Dari tiga sosok ini, ada satu orang yang cukup familiar bagi Lindong. Karena itu adalah Ying Huan-Huan. Dan wanita di sebelah kiri Huan-Huan adalah seorang wanita yang memiliki sosok cukup tinggi. Rambutnya berwarna hitam dan juga dikuncir ke belakang. Wajahnya cukup cantik dan alisnya juga mirip dengan Huan-Huan. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan tekanan yang cukup besar dari tubuh wanita ini. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dan dia bergumam dalam hati, di seluruh sekte Dao, siapa wanita lain selain kakak senior Ying Xiaoxiao
yang bisa memiliki kekuatan seperti ini. Sementara di sisi kanan dari Huan Huan adalah seorang pria muda dengan pakaian berwarna hijau. Dia adalah pria yang cukup tampan, meskipun tidak setampan Xiao Diao. Dan ketampanan dari pria ini cukup mampu untuk menarik perhatian dari para cewek-cewek. Tidak lama kemudian senyum muncul di wajah Ying Huan Huan. Ketika dirinya melihat Lindong baru saja tiba di tempat ini, Ying Huan Huan segera melangkah maju dan sambil tertawa, dia pun kini berkata, "Hei, Lindong, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya dari lukamu? Ternyata tubuh kurusmu ini benar-benar cukup kuat ya." Pada saat mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong hanya tersenyum dan dia merasa tidak berdaya. Namun dari apa yang dilihat Lindong, wajah dari Huan Huan pada saat ini memiliki kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Yang kemudian Lindong pun tersenyum. Dia lalu berkata, "Ini semua juga berkat obat-obatan yang kamu berikan." Pada saat mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan Huan sekarang tampaknya telah mengingat sesuatu yang membuat wajahnya menjadi berubah memerah. Matanya melirik Lindong sebelum pada akhirnya Huan Huan berkata, "Itu semua karena kamu telah menyelamatkanku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ying Huan Huan segera memegang pergelangan tangan dari Ying Xiao Xiao yang ada di sampingnya. Dan kemudian dia berkata, "Ini adalah kakakku Ying Xiao Xiao. Aku akan mengusirmu sekarang jika kamu tidak tahu dan belum pernah mendengar tentang dirinya." Lindong yang belum pernah melihat Ying Xiao Xiao sama sekali, tapi dia sudah mengenal reputasi dari Ying Xiao Xiao, kemudian memberikan salam kepada seniornya itu. Dan mata dari Ying Xiao Xiao kini menatap Lindong. Wajahnya yang dingin menunjukkan senyuman. Yang kemudian Ying Xiao Xiao pun berkata, "Lindong, gadis ini terlalu manja. Terkadang dia akan berlebihan saat berbicara. Tolong jangan kau masukkan ke dalam hati." Mendengar kata-kata itu, Lindong segera melirik ke arah Ying Huan Huan. Dan kemudian dia tersenyum. Mata dari Ying Xiao Xiao kali ini segera melihat ke arah Lindong dengan ekspresi yang cukup rumit. Dan kemudian dia berkata, "Lindong, kali ini semua berkat dirimu. Namun kamu adalah orang yang benar-benar penuh dengan kejutan. Pada saat aku sampai, Yao Ling telah menerima luka yang cukup fatal." Setelah mengatakan hal ini, di dalam hati Ying Xiao Xiao benar-benar penuh dengan gejolak, karena dirinya juga merupakan orang yang telah berada di tahap 9 nirwana. Oleh karena itu, Ying Xiao Xiao secara alami mengerti betapa hebatnya orang-orang yang berada di tahap 9 nirwana. Meskipun Lindong terluka parah dan hampir tidak sadarkan diri ketika Ying Xiao Xiao baru saja tiba, tapi Yao Ling pada saat itu juga sudah menderita luka yang cukup fatal akibat bertarung dengan Lindong. Hal ini membuat Ying Xiao Xiao benar-benar terguncang. Bagaimana seorang Lindong yang berada di tahap 5 nirwana bisa mencidrai seseorang yang berada di tahap 9 nirwana? Mendapat perkataan seperti itu dari Ying Xiao Xiao, Lindong hanya tersenyum dan dia menjawabnya, "Aku hanya beruntung." Tapi di dalam hati Lindong berkata, "Dan aku sedikit lebih kejam daripada Yao Ling." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiao Xiao pun pada saat ini menjawabnya, "Jika keberuntungan bisa melukai seorang nirwana ke-9 sampai seperti itu, maka reputasi Yao Ling selama bertahun-tahun ini benar-benar hanya sebuah lelucon." Tidak lama kemudian seorang pemuda berpakaian hijau yang ada di samping Ying Huan Huan kini juga melangkah maju dan senyum yang menawan segera muncul di wajahnya. Setelah itu, pria berpakaian hijau ini berkata pada Lindong, "Aku sudah lama mendengar reputasi tentang junior Lindong. Sekarang setelah aku bertemu dengan dirimu, aku bisa melihat bahwa rumor itu memang benar adanya." Setelah mengatakan hal ini, pria berpakaian hijau itu tersenyum sambil mengulurkan tangan ke arah Lindong. Dan kemudian dia berkata, "Aku adalah King Ye dari Aula Bumi dan juga teman dekat dari Huan Huan sejak kecil." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah King Ye pada saat ini akan mengungkapkan kecemburuannya karena Ying Huan Huan telah merawat Lindong selama Lindong pingsan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kabar. Kita lanjut bahas spoiler Dongkian Kunci 11 episode 17. Oke lah, nggak usah banyak Bang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan.
pada saat King Ye memperkenalkan dirinya. Hal itu membuat Lindong tertegun sejenak, dan pada akhirnya Lindong tertawa pelan pada dirinya sendiri karena sekarang Lindong mengerti alasan dibalik tatapan waspada dari mata King Ye yang dianggap sebagai anggota generasi muda paling berbakat nomor 2 di sekte Dao ini setelah Ying Xiaoxiao. Dan menurut Lindong, sepertinya King Ye ini juga menyukai Ying Huan. Namun pada saat ini King Ye telah salah paham dengan Lindong. Tapi Lindong tidak terkejut jika Ying Huan memiliki banyak orang yang menyukai dirinya. Karena jika dibandingkan dengan Ying Xiaoxiao, Ying Huan adalah gadis yang cukup menyenangkan dan juga lincah. Dan kebanyakan pemuda dari sekte Dao ini, mereka akan sangat sungkan ketika berbicara di depan Ying Xiaoxiao. Tapi di depan Ying Huan, mereka bisa berbicara dengan santai. Lagi pula, karakter dari Ying Huan juga cukup baik. Meskipun Huan memiliki status yang tinggi di sekte Dao ini, tapi dia tidak membeda-bedakan semua murid yang ada di sekte Dao berdasarkan statusnya. Selama orang itu bukanlah orang yang dibenci oleh Huan, maka dia bisa bergaul dengan baik. Dan ketika King Ye berkata bahwa dirinya adalah teman kecil dari Huan, pada saat ini Huan menyipitkan alisnya. Dia memandang King Ye dengan rasa ketidakpuasan. Dan pada akhirnya Huan berkata, "King Ye, omong kosong apa yang kau katakan? Jika kau berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan segera mengusirmu dari sini." Mendapat perkataan seperti itu dari Huan, King Ye hanya bisa tersenyum. Dan orang akan bisa menangkap bahwa hubungan King Ye dan juga Huan memang cukup ramah. Di sisi lain, ketika Lindong melihat hal ini, dia hanya tersenyum sambil menggosok hidungnya. Dan menurut Lindong, King Ye ini adalah orang yang cukup licik karena dia mampu menyembunyikan perasaannya ketika di depan Huan. Tapi dia akan merasa cemburu jika Huan dekat dengan orang lain. Tidak lama kemudian King Ye pun menatap Lindong sambil berkata, "Sepertinya tablet kesunyian yang besar akan segera dibuka setengah bulan lagi, bukan?" Dan ketika Ying Xiaoxiao mendengar hal ini, tatapan matanya pada saat ini sedikit berfluktuasi. Karena sebenarnya Ying Xiaoxiao teringat bahwa pada saat itu dia telah duduk dengan tenang di depan tablet kesunyian yang besar. Dan hal itu dilakukan selama berbulan-bulan. Tapi pada akhirnya Ying Xiaoxiao tetap gagal untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Sementara Lindong kini segera melihat ke arah King Ye dan dia langsung mengangguk. Dan kemudian King Ye pun kini kembali mengatakan, "Haha, saat ini selain aula sunyi, sudah ada murid dari 3 aula sekte Dao lainnya yang telah berhasil mempelajari kitab suci misterius di aula masing-masing. Kali ini Junior Lindong memiliki peluang terbesar di dalam aula sunyi. Aku telah lama mendengar tentang kesulitan dari kitab suci penghancuran besar. Semoga Junior Lindong bisa berhasil mencapai pencerahan kali ini, karena aku benar-benar ingin melihat apakah kitab Kaisar Bumi dari aula bumiku itu lebih lemah daripada kitab suci penghancuran besar." Mendengar kata-kata dari King Ye, Lindong pun segera mengernyitkan alisnya. Karena saat ini Lindong bisa merasakan jejak kebanggaan yang sangat tersembunyi dari kata-kata King Ye itu. Dan tentu saja King Ye pada saat ini adalah orang yang berhasil mempelajari kitab Kaisar Bumi dari aula bumi. Maka dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun di sisi lain, sebenarnya kata-kata King Ye ini juga bertujuan untuk pamer di depan Huan. Lindong yang tidak tertarik berbicara omong kosong dengan King Ye, dia pun segera menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia berbicara dengan nada yang lemah. "Senior King Ye terlalu banyak menyanjungku. Adapun kitab suci penghancuran besar akan sangat beruntung jika aku bisa mempelajarinya. Dan itu juga merupakan bagian dari takdir. Beberapa hal tidak akan bisa dipaksakan, dan yang bisa aku lakukan hanyalah mencoba yang terbaik." Mendengar kata-kata Lindong itu, tiba-tiba saja Ying Huan mengulurkan tangannya, dan dia kemudian menepuk bahu Lindong. Setelah itu mengatakan, "Hei, bisakah kamu menunjukkan kepercayaan dirimu? Bagaimanapun juga, aku sangat yakin dengan peluang yang kamu miliki." Ketika mendengar ucapan dari Huan, Lindong saat ini tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis saat melihat wajah cantik dan juga lincah yang kini telah mendukung dirinya.
Dan kemudian Lindong pun menjawab perkataan Huan Huan. Pada saat itu ketika aku menunjukkan kepercayaan diriku, kamu mengatakan bahwa aku adalah pembual yang arogan. Dan ketika aku berbicara dengan rendah hati saat ini, kamu malah mengatakan seperti ini padaku. Mendengar hal itu, wajah Huan Huan tanpa sadar berubah menjadi merah. Dan kemudian dia segera berkata, pada waktu itu aku tidak mengenal dirimu dengan baik di masa lalu. Dan sekarang aku telah menyadari bahwa kamu memiliki potensi yang luar biasa. Oleh karena itu seharusnya kamu kemungkinan kecil akan berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Tapi tentu saja itu bukan masalah besar jika pada akhirnya kamu nanti akan gagal. Bahkan kakakku saja, dia telah gagal memahami kitab suci penghancuran besar. Oleh karena itu, kamu tidak perlu takut akan dipermalukan. Mendengar kata-kata dari Huan Huan itu, tiba-tiba saja tangan dari Ying Xiaoxiao kini segera memukul Huan Huan dengan ringan. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun mengatakan, dasar gadis sialan, tidak apa-apa jika kamu menghibur orang lain, tapi beraninya kamu menggunakan diriku sebagai contoh yang gagal. Ketika melihat adegan ini, Lindong tidak bisa untuk menahan tawanya. Dan setelah itu, Lindong pun segera melirik ke arah King Ye, yang pada saat ini senyum di wajah King Ye telah berkurang karena Huan Huan mencoba menghibur Lindong. Dan tatapan mata waspada dari King Ye ketika melihat Lindong menjadi lebih kuat. Tidak lama kemudian Ying Xiaoxiao berkata pada Lindong, Junior Lindong, silakan masuk dulu. Kepala sekte Dao sedang menunggumu. Mendengar hal ini, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya dan dia segera melihat ke arah aula megah yang ada di depannya. Sesaat kemudian Lindong pun menarik nafasnya dalam-dalam dan ekspresinya segera berubah menjadi serius pada saat dia berjalan ke depan. Dan akhirnya Lindong pun mendorong pintu dan dia berjalan masuk ke dalam aula di bawah tatapan dari trio Huan Huan. Ying Xiaoxiao pada saat ini menatap punggung Lindong yang telah menghilang ke dalam aula. Dan tiba-tiba Ying Xiaoxiao berkata dengan lembut, dia memang cukup baik. Aula sunyi telah menemukan bakat yang nyata kali ini. Lindong kemungkinan akan menjadi kuda hitam di dalam kompetisi aula yang akan datang. Mendengar kata-kata kakaknya itu, Huan Huan segera mengangguk. Dan pendapat negatif dari Huan Huan tentang Lindong kini telah menghilang setelah dirinya mengalami insiden dari benih kuno Yuan abadi. Dan kemudian Huan Huan mengatakan, benar, Lindong sangat mampu. Dia hanya memiliki kekuatan yang berada di nirwana kelima. Namun dia mampu melukai Yaoling secara serius. Tidak heran orang ini memiliki wajah sombong saat pertama kali aku bertemu dengannya, karena dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Mendengar hal ini, King Ye pun segera tersenyum. Dan kemudian dia mengatakan, aku mendengar dari penatua Zhang Lao bahwa Lindong, dia telah menelan 5 buah kuno Yuan abadi yang dipetik dari pohon kuno Yuan abadi dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan secara sementara supaya dia bisa bertarung dengan kelompok Yaoling. Mata Ying Xiaoxiao segera berubah menjadi sangat tajam ketika dia melihat ke arah King Ye. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun bertanya, menelan 5 buah kuno Yuan abadi, apakah kamu berani melakukannya, King Ye? Mendapat pertanyaan seperti itu membuat King Ye tercengang, dan dia pada saat ini segera menundukkan kepalanya. Yang sesaat kemudian King Ye pun menjawab perkataan dari Xiaoxiao, aku tidak berani, namun ketika menghadapi situasi hidup dan mati, tidak salah jika aku mencobanya. Ying Xiaoxiao yang pada saat ini menatap pintu aula yang perlahan tertutup, dia kemudian berkata dengan lembut, Lindong, dia itu adalah pemenang dari perang 100 kaisaran. Kalian berdua seharusnya sudah mendengar tentang kekejaman tempat itu. Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah, dan untuk berjuang melalui perang 100 kaisaran dengan latar belakang seperti itu, upaya yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak dapat kalian bayangkan. Dan untungnya Lindong pada saat ini adalah murid dari sekte Dao kita. Mendengar kata-kata dari kakaknya itu, Ying Huan Huan terlihat cukup terkejut, karena selama ini dia mengetahui sifat dari kakaknya yang benar-benar angkuh. Tapi sekarang sosok angkuh dari Ying Xiaoxiao telah memberikan evaluasi yang baik terhadap sosok seorang Lindong. Mendengar hal ini, King Ye pun tertawa samar. Kemudian dia berkata, terlepas dari seberapa berbakatnya dia, tapi dia masih saja pendatang baru.
Dan sepertinya tidak akan mudah jika dia ingin menggunakan kemampuannya untuk menaikkan peringkat dari Aula Sunyi di kompetisi Aula yang akan datang. Ying Xiaoxiao pun tidak berkomentar apapun mengenai hal ini. Dia segera menarik tangan dari Huan Huan dan mengajaknya berbalik untuk pergi. Sementara King Ye hanya memperhatikan punggung kedua wanita ini sebelum pada akhirnya dia tersenyum dan kembali menoleh pada pintu aula yang kini telah tertutup. Sementara ekspresi gelap dan suram kini melintas di mata King Ye. Cerita kemudian berpindah pada Lindong yang berada di dalam aula. Dia pada saat ini melihat aula besar ini tidak terlalu megah. Dan Lindong melihat jalan berbatu yang mengarah ke ujung saat dia memasukinya. Air di kedua sisi jalan itu terlihat cukup jernih dan dalam. Sementara uap samar-samar kini telah menempel di permukaan. Kadang-kadang permukaan air akan berfluktuasi, seolah-olah akan ada sesuatu yang lewat. Tidak lama kemudian, pada akhirnya langkah kaki dari Lindong kini perlahan berhenti. Dan tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah kolam yang sekarang telah berubah menjadi danau. Di tengah-tengah danau tersebut ada daun teratai berwarna hijau. Dan kemudian sesosok manusia kini telah duduk di atas daun teratai. Suasana di tempat ini cukup tenang dan juga terkesan stabil. Tidak lama kemudian ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi sangat serius pada saat dia melihat ke arah sosok manusia yang ada di atas teratai hijau. Bahkan pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa batu jimat leluhur, formasi alam semesta kuno, dan batu simbol pelabdi dalam tubuhnya kini telah bergegas untuk bersembunyi lebih dalam. Dan situasi ini pernah dialami Lindong ketika dia bertemu dengan Raja Naga Kingxi di ruang harta karun kuno. Dan ini adalah kedua kalinya Lindong merasakan hal yang sama. Lindong pun segera membungkuk pada sosok manusia yang berada di atas teratai hijau. Kemudian dia menyapanya dengan suara yang dalam. Murid Lindong menyapa kepala sekte. Ketika mendengar sapaan dari Lindong, tiba-tiba saja mata dari pimpinan kepala sekte kini telah terbuka. Dia segera berdiri dan setelah itu berjalan melintasi permukaan danau yang sesaat kemudian dia menghilang dan sudah sampai di depan Lindong. Hal ini membuat Lindong pada akhirnya bisa melihat penampilan penuh dari kepala sekte Dao. Sosok itu menggunakan pakaian berwarna putih dan wajahnya tampak seperti orang yang berusia sekitar 40 tahun. Tapi sebenarnya kepala dari sekte Dao ini adalah orang yang sudah tua. Sementara senyum hangat di wajahnya membuat orang yang melihatnya akan merasakan sebuah kehangatan. Dan pada saat ini Lindong merasa bahwa kepala dari sekte Dao ini adalah orang yang tidak terduga. Karena pada saat itu Lindong masih bisa merasakan sesuatu ketika dia melihat Patua Chen Zhen dan juga Patua Wudao. Tapi saat ini penyelidikan yang dilakukan Lindong pada kepala sekte Dao benar-benar tidak berguna. Karena orang ini adalah seperti lautan yang luas dan juga tidak berujung. Kepala sekte Dao pada akhirnya tersenyum pada saat dia menatap Lindong yang ada di depannya. Dan kemudian dia berkata, "Bocah kecil, kamu telah melakukan perbuatan yang sangat bermanfaat untuk sekte Dao kita. Selain itu, aku juga harus berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan Huan Huan." Mendengar kata-kata ini hati dari Lindong sedikit terguncang. Dan selama ini Lindong berpikir bahwa Huan Huan adalah seseorang yang memiliki pangkat tinggi di dalam sekte Dao. Tapi Lindong tidak menyangka bahwa sebenarnya Huan Huan adalah putri dari pemilik sekte Dao. Sambil menekan keterkejutan di dalam hatinya, Lindong pun pada saat ini mengatakan, "Kepala sekte, adalah sesuatu yang tidak benar jika aku membiarkan seorang gadis menghadapi situasi seperti itu. Dan sebenarnya aku juga sedikit ceroboh." Kata-kata dari Lindong itu membuat kepala sekte Dao sedikit terkejut. Dia segera tertawa dan kemudian perlahan mengangguk. Matanya menatap tajam ke arah Lindong. Dan kemudian kepala sekte Dao pun mengatakan, "Tidak heran kamu bisa mendapatkan warisan dari Raja Naga Kingxi." Ketika mendengar kata-kata ini, Lindong menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kepala sekte Dao akan benar-benar mengetahui nama kuno ini, yaitu Raja Naga Kingxi. Dan setelah itu, kepala sekte Dao lanjut mengatakan, "Haha, bocah kecil, apakah kamu terkejut? Aku sadar
bahwa kamu memiliki cukup banyak rahasia di dalam dirimu, dan salah satunya adalah aura naga surgawi, kemudian transformasi tubuh naga hijau surgawi, dan satu lagi, batu simbol yang melahap. Ketika kalimat terakhir diucapkan oleh kepala sekte Dao, hal itu membuat pupil mata dari Lindong tiba-tiba menyusut. Lindong pada saat ini merasakan sensasi dingin yang mulai menyembur keluar dari dalam hatinya dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh dari Lindong. Beberapa detik kemudian, tubuh Lindong pada saat ini secara refleks telah menegang. Hal itu seperti binatang buas yang sedang terancam. Karena sejak Lindong memperoleh batu simbol yang melahap, Lindong sangat berhati-hati dalam menggunakannya dan dia tidak pernah menunjukkan kepada siapapun. Itu karena Lindong tahu bahwa batu simbol pelahap memiliki daya pikat yang cukup tinggi dan bahkan akan membuat beberapa praktisi elit memiliki keserakahan di dalam hati mereka. Tapi pada saat ini Lindong tidak tahu bagaimana kepala sekte Dao bisa mengetahui bahwa Lindong adalah pemilik dari batu simbol yang melahap. Dan sekarang banyak pemikiran dan juga ide-ide segera bergejolak di dalam kepala Lindong. Namun saat diam-diam Lindong merasa cemas, dia juga sebenarnya sedikit merasa lega karena rahasia terbesarnya, yaitu batu jimat leluhur, masih belum ditemukan. Meskipun Lindong sendiri tidak tahu kegunaan dari batu jimat leluhur, tapi menurut intuisi dari Lindong, dia memiliki perasaan bahwa batu jimat leluhur adalah benda yang sangat penting. Dan sepertinya hal itu bahkan lebih kuat dari batu simbol yang melahap. Lindong pada saat ini tahu bahwa kepala sekte Dao ini bernama Ying Guanxi, dan dia merupakan salah satu praktisi terkuat di wilayah Suan Timur. Ini adalah informasi yang telah diterima Lindong dari Pak Tua Wudao. Meskipun selama ini Lindong telah berlaku dengan cukup bijaksana, tapi dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa rahasianya akan ditemukan oleh kepala sekte Dao. Hal ini membuat Lindong berpikir bahwa Ying Guanxi adalah orang yang benar-benar menakutkan. Ketika Lindong terdiam memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Ying Guanxi berkata, "Bocah kecil, kamu persis seperti yang dijelaskan oleh Huan Huan. Kamu adalah orang yang sangat berhati-hati." Setelah mengatakan hal itu, Ying Guanxi pun tersenyum tipis dan tatapan matanya berisi kebijaksanaan yang seluas lautan. Seolah-olah dia pada saat ini telah bisa membaca pikiran dari Lindong. Mendapat perkataan seperti itu, Lindong hanya tetap diam saja. Sesaat kemudian, kepala sekte Dao Ying Guanxi lanjut berkata dengan suara yang pelan pada Lindong, "Bocah kecil, batu simbol pelahap itu memang sangat berharga, tapi tidak semua orang menginginkannya di dunia ini." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan dia menatap Ying Guanxi yang pada saat ini tersenyum hangat pada Lindong. Yang kemudian, kepala sekte Dao Ying Guanxi kini kembali mengatakan, "Aku tahu tentang beberapa pengalaman masa lalumu. Mungkin kamu perlu berhati-hati di masa lalu. Lagi pula, dulu kamu memang sendirian. Karena itu, kamu harus selalu berhati-hati dan juga terus waspada. Namun saat ini, kau hanya perlu mengingat satu hal. Sekarang, kamu adalah murid dari sekte Dao, maka sekte ini akan selalu mendukung dirimu. Dan sekarang, kamu tidak lagi sendirian." Ketika mendengar perkataan dari Ying Guanxi, hal itu membuat Lindong segera merubah ekspresi di wajahnya. Dan tiba-tiba saja, tatapan mata dari Lindong kini menjadi lembab dan berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah Ying Guanxi. Setelah itu, Lindong pun tersenyum dan kemudian dia berkata, "Anda benar-benar layak menjadi kepala dari sekte Dao. Karena setelah pernyataan yang Anda ucapkan, itu hampir membuatku pergi menerobos neraka dan juga surga untuk menjunjung tinggi sekte Dao." Mendengar kata-kata ini, Ying Guanxi tersenyum. Kemudian dia mengatakan, "Bocah kecil, kamu sudah melakukan hal-hal seperti itu untuk sekte Dao." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya untuk apa Ying Guanxi meminta Lindong untuk menemui dirinya saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video.
Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 11 episode 18. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kepala Sekte Dao pada saat ini mengatakan pada Lindong, kenapa dia bisa tahu bahwa di dalam tubuh Lindong ada batu simbol yang melahap. Bocah kecil, alasan mengapa aku bisa menemukan batu simbol melahap di dalam tubuhmu adalah karena aku memperhatikanmu dengan cermat ketika kamu berada di dasar Sungai Pil. Dan pada saat itu, kamu telah menggunakan kekuatan dari batu simbol yang melahap untuk menyerap semua energi emas nirwana. Mendengar kata-kata ini, Lindong pun mengatakan tidak heran, dan akhirnya Lindong mengerti. Segera setelah itu, Lindong diam-diam merasa tidak berdaya, karena pada saat ini dia benar-benar tidak punya jalan keluar ketika dihadapkan dengan pengawasan dari praktisi yang begitu kuat. Dan sepertinya di masa depan nanti, Lindong memang harus berhati-hati. Tidak lama setelah mengatakan hal itu, Pak Tua Ying Kuanzi kini berkata pada Lindong, bocah, batu simbol pelahap memanglah objek yang cukup kuat. Namun, kamu harus menahan diri untuk tidak menggunakannya di masa depan. Tunggu sampai saat ketika kamu bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelum kamu menunjukkan pada dunia. Mendapat perkataan seperti itu, Lindong segera menganggukkan kepalanya dan dia menjawab, baiklah, murid ini mengerti. Ying Kuanzi tersenyum tipis sebelum pada akhirnya dia berbalik dan melihat ke arah danau dengan lambaian lengan bajunya. Dalam sekejap saja, kini air di danau telah terbelah menjadi dua, dan tidak lama kemudian sebuah cahaya putih raksasa kini mulai terlihat lalu melayang ke atas. Sinar cahaya putih itu segera meluas dan menyelimuti seluruh danau saat ini. Sementara gelombang dari gelombang fluktuasi energi yang cukup mengejutkan mulai meletus dari formasi cahaya. Di posisi tengah dari formasi cahaya itu ada pohon muda berwarna hitam yang berukuran sekitar setengah meter. Cahaya terang tersebar darinya dan itu tampak seperti salah satu bintang yang begitu indah. Lindong menatap pohon muda berwarna hitam itu, kemudian dia melongo lalu bertanya, apakah itu adalah pohon kuno Yuan abadi? Mendapat pertanyaan seperti ini, Ying Kuanzi pun menjawabnya, benar, ini adalah pohon muda dan merupakan hasil dari benih kuno Yuan abadi yang telah kalian bawa. Mendengar hal ini, Lindong pun cukup kaget. Kemudian dia menimpali, cepat sekali tumbuhnya. Bukankah ini baru 10 hari, tapi bibit ini sudah tumbuh menjadi sebesar itu? Di dalam kebingungan Lindong ini, Pak Tua Ying Kuanzi kemudian menjelaskan, pohon kuno Yuan abadi adalah pohon yang sangat misterius. Selain itu, formasi penguji jiwa ini telah menyerap semua energi yang berada di tempat ini. Dan selanjutnya, dasar danau ini terhubung dengan 4 sungai Pil di Sekte Dao, dan mereka telah digunakan untuk memelihara pohon kuno. Penjelasan dari Pak Tua Ying Kuanzi itu membuat rasa heran kini muncul di wajah Lindong, karena sebenarnya Sekte Dao telah menghubungkan 4 sungai Pil hanya untuk memelihara pohon kuno Yuan abadi. Karena itu merupakan investasi yang begitu besar, dan tentunya hanya sekte super yang melakukan hal seperti ini. Jika pohon kuno itu dimiliki oleh faksi lain, maka mereka kemungkinan tidak akan pernah bisa untuk merawatnya. Sesaat kemudian Pak Tua Ying Kuanzi sambil melihat pohon hitam kini kembali mengatakan, ketika pohon kuno Yuan abadi telah benar-benar matang, maka kemajuan dari pelatihan murid-murid Sekte Dao kita akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini sangat penting untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dari sekte kita. Mendengar hal itu, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepala, karena dia sebenarnya telah memakan 5 buah kuno Yuan abadi. Oleh karena itu, Lindong secara alami akan mengetahui efek misterius dari buah ini. Jika hal itu benar-benar mampu meningkatkan dan juga menghasilkan lebih banyak buah, maka itu akan menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi Sekte Dao. Tiba-tiba saja Pak Tua Ying Kuanzi sambil tersenyum, dia pun mengubah topik pembicaraan. Bocah kecil,
Sepertinya kamu akan segera membuat terobosan. Mendengar hal ini, Lindong pun segera menganggukkan kepala. Dan dia tidak terlihat terkejut. Karena bagaimanapun juga, sekarang Lindong sudah tidak bisa menyembunyikan apapun dari penglihatan Pak Tua Ying Guanxi. Sambil menuju ke arah formasi besar yang berada di dasar danau, Pak Tua Ying Guanxi kini berkata, "Karena kamu telah memberikan kontribusi besar bagi sekte Dao, maka aku akan memberimu hadiah. Formasi penyegel jiwa ini akan disegel secara menyeluruh dalam beberapa hari untuk fokus pemeliharaan pada benih kuno Yuan abadi. Sebelum hal ini terjadi, kamu bisa memasuki formasi dan berlatih di sana. Dan aku pikir itu akan cukup membantumu untuk melakukan terobosan. Selain itu, aku secara pribadi di tempat ini akan melindungimu pada saat kamu melakukan kultivasi. Selain itu, pembukaan dari tablet kesunyian yang besar akan terjadi setengah bulan lagi. Dan ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi seluruh sekte Dao. Kamu harus menyadari betapa kejamnya kitab suci penghancuran besar. Karena dalam 100 tahun terakhir ini, hanya Zoutong yang berhasil mempelajarinya. Ketika Pak Tua Ying Guanxi menyebutkan nama Zoutong, Lindong pada saat ini melihat sebuah gangguan kecil yang tidak terduga di mata dari Pak Tua Ying Guanxi. Dan secara ragu-ragu, Lindong pun bertanya, apakah senior Zoutong itu? Sebelum Lindong melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja Pak Tua Ying Guanxi kini memotong perkataan dari Lindong. Dia adalah muridku. Hal ini membuat Lindong terkejut. Sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepala. Karena Lindong tidak pernah bisa menyangka bahwa ternyata senior Zoutong yang dianggap sebagai murid dewa dari sekte Dao ini adalah murid dari Master Ying Guanxi. Dan sepertinya masalah itu benar-benar cukup rumit. Pak Tua Ying Guanxi pun berkata sambil mengubah topik pembicaraan. Sementara fluktuasi di dalam matanya kini mereda dengan cepat. Lindong, meskipun kamu baru saja bergabung dengan sekte Dao hanya untuk waktu yang singkat, tapi kamu pada saat ini adalah murid dari Aula Sunyi yang memiliki peluang terbesar untuk bisa memahami kitab suci penghancuran besar. Dan tentu saja, kamu tidak boleh merasa stres karena masalah ini. Fokus saja dan lakukan yang terbaik. Mendengar perkataan itu, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dan dia tidak berani bertanya lagi tentang senior Zoutong. Pak Tua Ying Guanxi kemudian mengalihkan perhatiannya ke dasar danau. Dan dengan lambaian lengan bajunya, pohon kuno Yuan abadi kini telah bergeser dan menjauh. Dan setelah itu, memperlihatkan deretan cahaya kecil di bawah danau ini. Yang kemudian, Pak Tua Ying Guanxi berkata, Lindong, masuklah. Setelah mendengar kata-kata itu, Lindong pun tidak menunda-nunda waktu lagi. Dia segera melompat dan menuju ke dasar danau. Dan dalam sekejap saja, Lindong pada saat ini sudah berada di tengah-tengah dari formasi penyegel jiwa. Tidak lama kemudian, Lindong mengambil posisi untuk duduk dan dia melirik ke sekeliling. Dari apa yang dia lihat, Lindong bisa merasakan sebuah benang-benang energi yang tidak terhitung jumlahnya kini segera menyebar ke segala arah. Dan pada saat Lindong melihat ke arah atas, dia samar-samar bisa melihat garis besar dari formasi misterius itu. Hanya dengan duduk di atas formasi ini, Lindong bisa merasakan gelombang demi gelombang energi yang sangat kuat kini terus mengalir ke dalam tubuhnya. Yang hal itu membuat Lindong bergumam, ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Namun sangat disayangkan bahwa tempat seperti ini harus digunakan untuk membesarkan pohon kuno Yuan abadi. Dan setelah menikmatinya sebentar, formasi ini akan ditutup rapat. Pak Tua Ying Guanxi yang berada di tepi danau, dia pun berkata pada Lindong, baiklah, mari kita mulai. Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Ying Guanxi segera mengganti segel yang ada di tangannya. Dan hal itu menyebabkan air di seluruh danau mulai bergejolak. Sementara untaian cahaya yang terang dari formasi raksasa kini secara bertahap mulai berputar. Dan ketika formasi itu berputar, pada saat ini gelombang demi gelombang energi yang cukup kuat secara gila-gilaan mulai menyerbu dari segala arah. Dan pada akhirnya hal itu mengarah pada Lindong yang ada di tengah-tengah. Ketika merasakan energi yang tidak terbatas memasuki tubuhnya, Lindong pun segera menarik nafas dalam-dalam. Dan dia merasakan sebuah kegembiraan di dalam hatinya.
sebelum pada akhirnya Lindong menutup mata dan kini kekuatan dari batu simbol pelahap tiba-tiba saja dikeluarkan oleh Lindong. Karena Pak Tua Ying Guangxi telah menemukan batu simbol pelahap yang ada di tubuhnya, maka Lindong tidak perlu menyembunyikannya lagi. Selanjutnya, Lindong pada saat ini memiliki pelindung, yaitu Pak Tua Ying Guangxi pada saat dia berkultivasi. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang di wilayah Swan Timur yang bisa mengganggu kultivasi Lindong saat ini. Energi pelahap kini telah berputar secara gila-gilaan, dan kemudian hal itu segera berubah menjadi lubang hitam yang cukup besar yang kini telah berada di belakang tubuh Lindong. Yang kemudian lubang hitam itu melahap energi yang tidak terbatas yang kini telah membanjiri tubuh Lindong. Di bawah bantuan dari kekuatan pelahap ini, dalam sekejap saja kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong serta energi mentalnya kini telah secara bertahap melonjak dengan tinggi, dan hal itu segera menuju pada titik terobosan yang cukup kritis. Pak Tua Ying Guangxi pada saat ini tetap berdiri di tepi danau dengan tangan di belakang punggungnya, dan sesekali dia melihat ke arah Lindong yang berada di tengah-tengah dari formasi penyegel jiwa, dan ada sedikit anggukan kepala ketika Pak Tua Ying Guangxi melihat Lindong. Tidak lama kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Pak Tua Ying Guangxi seperti yang diharapkan dari batu simbol yang melahap. Tingkat penyerapan ini jauh melebihi individu biasa. Mendengar kata-kata ini, Pak Tua Ying Guangxi tidak berbalik dan dia hanya tersenyum. Yang kemudian dia mengatakan, batu simbol yang melahap tidak diragukan lagi karena ini adalah harta surgawi. Namun jika itu diberikan kepada orang lain, masih akan sangat sulit untuk mencapai tahap ini. Lagi pula, status dari Lindong hanyalah anggota dari kekaisaran peringkat rendah. Mencapai hal seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Dan seorang lelaki tua yang baru saja tiba itu, dia mengenakan jubah berwarna biru, yang pada saat ini dia kemudian mengatakan, "Haha, apakah yang Anda maksud adalah meskipun Lindong memiliki harta yang cukup bagus, tapi dia masih tahu pentingnya sebuah kebijaksanaan. Dan untuk orang seusianya, itu benar-benar cukup mengesankan." Mendengar kata-kata itu, Pak Tua Ying Guangxi segera menganggukkan kepalanya. Yang kemudian dia pun berkata, "Benar, namun nasib baik bocah itu pasti akan memicu sebuah kecemburuan, karena dia benar-benar memiliki batu simbol yang melahap, yang merupakan batu paling misterius dari 8 simbol leluhur. Dan apalagi dia berasal dari kerajaan peringkat rendah. Dikatakan bahwa ada 8 simbol leluhur di dunia ini, dan mereka semuanya sangat tangguh. Bahkan jika seseorang praktisi elit bertemu dengan mereka, maka praktisi itu hanya bisa menaklukkan satu simbol leluhur saja, dan hanya pemilik dari batu simbol yang melahap yang bisa mengandalkan kekuatan melahapnya untuk menggabungkan kekuatan simbol leluhur lainnya yang ada di dalam tubuhnya." Mendengar kata-kata dari Pak Tua Ying Guangxi, kini Pak Tua berjubah biru kemudian menimpali, "Haha, rumor ini mungkin tidak benar. Namun di dunia ini, selain simbol leluhur yang belum muncul, pemilik dari simbol leluhur yang tersisa semuanya adalah praktisi terkenal dan juga orang-orang hebat. Dan aku khawatir tidak banyak orang yang berhasil untuk mencuri simbol leluhur mereka. Dan saat ini aku ingat bahwa penguasa dari Istana Kegelapan dari wilayah Swan Utara, dia juga memiliki salah satu dari 8 simbol leluhur. Dan yang dia pegang adalah batu simbol kegelapan. Karena itu merupakan warisan dari sekte mereka. Karena memiliki batu simbol kegelapan ini, maka Istana Kegelapan telah berdiri kokoh di wilayah Swan Utara selama ribuan tahun." Mendengar kata-kata dari Pak Tua berjubah biru, kini Pak Tua Ying Guangxi dengan samar-samar segera menganggukkan kepalanya. Dan pada akhirnya dia pun berkata, "Dan di masa depan nanti, sekte Dao kita juga akan melahirkan seorang praktisi elit yang memiliki simbol leluhur." Mendengar kata-kata ini, Pak Tua berjubah biru kemudian berkata dengan suara yang cukup lembut, "Apakah kepala sekte percaya bahwa bocah kecil ini akan bisa memahami kitab suci penghancuran besar?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Pak Tua Ying Guangxi pun menjawabnya, "Bocah ini memiliki karakter yang cukup tangguh.
Dia adalah orang yang sangat berhati-hati dan juga tegas, tapi dia juga tahu batasannya sendiri, dan dia bukanlah orang yang jahat. Meskipun tidak ada yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar dalam 100 tahun terakhir ini, tapi prestasi yang telah dilakukan si kecil ini benar-benar telah mempesona banyak orang, dan aku pikir dia mungkin memiliki kesempatan. Tentu saja, kita harus menunggu sampai tablet kesunyian yang besar dibuka untuk mengetahuinya. Saat ini, para murid teratas dari 3 aula lainnya semua telah berhasil memahami 3 kitab suci misterius besar yang lainnya. Jika aula sunyi masih tidak dapat menemukan seseorang yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar, maka mungkin aula sunyi akan jatuh dalam masalah. Dan meskipun Lindong ini tidak buruk dan akan mampu mencapai terobosan lain berkat formasi pengunci jiwa, tapi para murid teratas dari 3 aula lainnya semuanya cukup kuat. Ditambah dengan kekuatan dari 3 kitab suci misterius besar lainnya, mungkin sulit bagi Lindong untuk bisa menang melawan mereka. Lagi pula, dia tidak akan memiliki 5 buah kuno Yuan abadi untuk meningkatkan kemampuan tempurnya selama dalam kompetisi. Setelah mendengar kata-kata dari Patua Ying Guanxi, saat ini Patua berjubah biru dengan samar-samar menganggukkan kepalanya, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya berkata, pangkat tertinggi dalam tes aula akan menjadi pemimpin dari semua murid sekte Dao untuk kompetisi sekte besar yang akan datang. Dan dari kelihatannya, Ying Xiaoxiao memiliki peluang yang cukup tinggi. Selain itu, dia adalah individu yang stabil dan reputasinya di antara 4 aula tinggi menjadikannya kandidat paling cocok untuk menjadi pimpinan. Pada saat Pak Tua Ying Guanxi mendengar kata-kata kompetisi sekte besar, dalam sekejap, kini sebuah kegelapan terlintas di matanya. Karena pada saat ini Pak Tua Ying Guanxi tahu bahwa setiap kompetisi sekte besar dilaksanakan, maka konflik akan segera meletus antara murid-murid dari sekte Dao dan juga murid-murid dari gerbang Yuan. Dan selanjutnya, kedua belah pihak ini akan bertarung tanpa ampun di dalam kompetisi sekte besar. Namun selama bertahun-tahun ini, murid gerbang Yuan selalu memenangkan pertarungan, dan hal itu membuat sekte Dao sering kehilangan beberapa murid mereka yang cukup berbakat. Dan baru-baru ini, bahkan murid paling menonjol dari aula langit telah dikepung dan juga dibunuh oleh murid-murid dari gerbang Yuan. Setelah memikirkan hal ini, tatapan mata dari Pak Tua Ying Guanxi melihat jauh ke udara, dan aura dingin kini memenuhi seluruh udara. Yang kemudian dia berkata, gerbang Yuan, kalian sudah keterlaluan. Pak Tua berjubah biru yang ada di samping Pak Tua Ying Guanxi kini tiba-tiba saja menarik nafas dengan pelan, karena dia juga tahu bahwa persaingan antar sekte super itu memang selalu brutal. Meskipun sekte Dao juga merupakan sekte super, tapi sekte ini sebenarnya lebih lemah daripada gerbang Yuan. Makanya selama ini sekte Dao harus menjadi pihak yang kalah. Dan lagi pula, masing-masing dari 3 kepala gerbang Yuan sebenarnya memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan Ying Guanxi. Selain itu, ada juga beberapa monster tua yang telah menyembunyikan diri mereka dari dunia. Hal itu benar-benar membuat gerbang Yuan terlihat seperti raksasa yang sangat sombong. Dan sebenarnya ketika senior Zhou Tong meninggal waktu itu, sekte Dao hampir saja menyatakan perang habis-habisan dengan gerbang Yuan. Namun gagasan itu pada akhirnya dihentikan dan juga ditindas oleh Ying Guanxi. Hal ini menyebabkan banyak murid-murid dari sekte Dao merasa sangat marah. Namun lelaki tua berjubah biru tahu bahwa Ying Guanxi diam-diam selama ini telah berjuang dengan keputusannya waktu itu. Karena bagaimanapun juga, Zhou Tong adalah murid yang paling dia banggakan. Tidak lama kemudian Pak Tua berjubah biru, dia pun berkata, aku harap si kecil ini bisa memahami kitab suci penghancuran besar. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka kita akan memiliki orang lain yang akan mampu bertahan di dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Dikatakan bahwa ada murid dari gerbang Yuan yang cukup kuat kali ini. Di antara mereka adalah anggota generasi muda yang bernama Liu Hao, dan orang-orang memanggilnya
dengan sebutan Raja Yuan Kecil. Anggota generasi yang lebih muda ini telah bertukar pukulan dengan seorang ahli yang berada di tahap kehidupan misterius, dan dia berhasil melarikan diri dengan selamat. Prestasi seperti itu benar-benar cukup bisa dibanggakan. Dan ada beberapa individu yang juga cukup tangguh yang telah muncul di sektor super lainnya, seperti Ling Qingsu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Dia juga sangat kuat dan tidak kalah dengan Liu Hao sama sekali. Mendengar perkataan dari Pak Tua berjubah biru, saat ini Pak Tua Ying Kuanzi hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena dia juga secara alami tahu tentang detail ini. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, Pak Tua Ying Kuanzi hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia pun segera menoleh ke arah Lindong yang saat ini berada di dasar danau. Dan kemudian Pak Tua Ying Kuanzi berpikir, di antara anggota generasi muda dari sektor Dao, meskipun Ying Xiaoxiao cukup kuat, satu orang tidak akan dapat menahan langit sendirian. Jika Lindong bisa memahami kitab suci penghancuran besar dan dia bisa meningkatkan kekuatannya, maka hal itu akan bisa membantu memikul beban dari Ying Xiaoxiao. Namun saat ini, kitab suci penghancuran besar juga bukan sesuatu yang mudah dipahami. 10 hari pun telah berlalu. Dengan jumlah energi yang tidak terbatas dari formasi pengunci jiwa, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong pada saat ini telah tumbuh dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Dan tidak hanya itu saja, Lindong sekarang juga bisa merasakan bahwa energi mental di dalam istana Niwannya juga meningkat dengan kecepatan yang benar-benar menakutkan. Dan menurut Lindong, hal ini sebenarnya juga berkat pertarungan berdarah yang dia lakukan sebelumnya. Meskipun dia telah menggunakan 5 buah kuno Yuan abadi, beberapa esensi, dan juga energi, sebenarnya telah meresap ke dalam tubuhnya selama pertarungan yang intens itu. Dan karenanya, dengan bantuan dari formasi pengunci jiwa, maka Lindong sekarang bisa meningkat dengan cukup cepat. Tidak lama kemudian, kulit di tubuh Lindong pada saat ini mulai memerah. Gelombang demi gelombang energi mulai mengamuk dan memancar terus-menerus dari dalam tubuhnya. Pak Tua Ying Kuanzi yang berada di tepi danau ketika melihat hal ini, dia pun tersenyum tipis sebelum pada akhirnya berkata, apakah si kecil ini pada akhirnya akan mengalami kesengsaraan nirwana? Dan tiba-tiba saja, boom! Fluktuasi energi yang mengamuk benar-benar dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Dan kini, seluruh tubuh Lindong tampak seperti batu bara yang panas dan juga berkobar, karena ini jelas pertanda datangnya kesengsaraan nirwana. Namun pada saat kesengsaraan nirwana ini hendak muncul, tiba-tiba saja energi mental yang kuat dari Lindong juga melolong di istana Niwannya. Dan segera setelah itu, awan badai mulai berkumpul di langit di atas aula besar ini. Pak Tua Ying Kuanzi yang melihatnya, dia segera mengangkat kepalanya, yang kemudian dia tersenyum, kemudian berkata, kesengsaraan angin dan petir, ini adalah kesengsaraan ganda. Bocah kecil ini benar-benar ambisius. Setelah mengatakan hal itu, Pak Tua Ying Kuanzi segera melambaikan lengan bajunya, dan dia pada saat ini telah membuka langit-langit dari aula besar. Hal itu segera memperlihatkan langit di luar sana yang tanpa batas, karena pada saat ini awan badai sebenarnya telah berkumpul seperti ular perak di atas aula besar. Dan ini adalah datangnya kesengsaraan angin dan petir. Untuk sesaat, Pak Tua Ying Kuanzi menatap awan yang bergelombang, dan pada akhirnya dia berbalik untuk melihat Lindong yang tubuhnya sudah berwarna merah tua, karena pada saat ini Lindong sedang menjalani kesengsaraan nirwana. Lagi pula, Pak Tua Ying Kuanzi juga tidak berniat untuk membantu Lindong. Dia hanya mengamati situasi ini dengan penuh minat, karena bagaimanapun dia juga tahu bahwa sebuah kesengsaraan nirwana ataupun kesengsaraan angin dan petir itu hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjalani ujian ini. Gelombang demi gelombang energi panas kini telah mengamuk seperti air banjir di tubuh Lindong. Dan pada saat yang sama, api merah tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong. Dan hal itu dengan cepat kini telah membungkus Lindong ke dalam sebuah bola api. Lindong yang berada di dalam bola api pada saat ini tubuhnya bersinar dengan warna hijau. Dan kemudian sisik-sisik naga hijau kini telah bermunculan satu persatu di tubuh Lindong, di mana pada saat ini
Lindong juga bisa merasakan bahwa aura naga surgawi di dalam tubuhnya juga telah menunjukkan tanda-tanda untuk mengeluarkan kekuatan, dan energi misterius kini juga telah dipancarkan oleh aura naga surgawi, sebelum pada akhirnya hal itu menyebar ke seluruh otot dan juga tulang dari Lindong. Patwa Yingguangzi ketika melihat sisik naga hijau berada di tubuh Lindong, dia pun tersenyum tipis dan kemudian bergumam, transformasi tubuh naga hijau surgawi. Aku pernah mendengar bahwa ketika seseorang benar-benar menguasai seni bela diri ini, maka penggunanya akan memiliki tubuh yang kuat dan akan setara dengan ras naga tingkat tinggi. Bocah kecil ini benar-benar beruntung. Setelah Pak Tua Yingguangzi mengatakan hal itu, tiba-tiba saja petir di langit kini telah menggelegar, dan ular petir yang tebal langsung membuka cakrawala. Hal itu segera meletus ke arah Lindong, dan dalam sekejap saja, boom! Ular petir pada saat ini akan segera menghantam kepala dari Lindong. Namun tepat pada saat ular petir itu mendekati Lindong, tiba-tiba saja sebuah lubang hitam yang besar kini telah muncul di atas kepala Lindong, dan dengan kejam segera menelan ular petir yang kini telah mengamuk. Ketika ular petir itu memasuki lubang hitam di atas kepala Lindong, sekarang tubuh Lindong mulai bergetar dengan hebat, dan cipratan dari petir kini mulai keluar dan kemudian menempel pada permukaan tubuh Lindong. Bersamaan dengan nyala api nirwana yang cukup besar, ditambah dengan cipratan dari petir, hal itu membuat tubuh Lindong terlihat cukup mempesona dan indah. Dan pada saat ini wajah dari Lindong sebenarnya mulai berkedut untuk sementara waktu, sebelum pada akhirnya Lindong menunjukkan jejak rasa sakit di dalam raut wajahnya. Dan akhirnya, boom, boom. Setelah sambaran petir yang pertama telah turun, awan badai yang ada di langit kembali mengepul dan tumbuh menjadi semakin ganas. Segera setelah itu, sambaran petir yang kedua kini juga telah mulai turun dan membawa suara gemuruh yang cukup keras. Pak Tua Yingguangzi pada saat ini hanya menyilangkan tangan di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepala dan mengamati tarian ular petir yang tidak teratur di dalam aula besar ini. Ular-ular petir yang kembali mengamuk telah benar-benar dimakan kembali oleh lubang hitam yang ada di atas kepala Lindong. Dan setelah diolah di dalam lubang hitam itu, energi yang dihasilkan pada saat ini dikirim ke dalam tubuh Lindong. Dengan matanya yang tajam, Pak Tua Yingguangzi tahu bahwa proses ini benar-benar cukup mulus, dan dari kelihatannya Lindong cukup mahir dalam menggunakan batu simbol yang melahap. Faktanya, apa yang disebut dengan kesengsaraan ganda ini tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong. Setelah 10 menit berlalu, pada akhirnya ular-ular petir itu kini telah secara bertahap melemah, dan awan badai pada akhirnya mulai menyebar, yang pada saat ini sinar matahari mulai terlihat kembali, dan hal itu segera menyinari tubuh dari Lindong. Di bawah penerangan dari sinar matahari, tubuh merah dari Lindong juga sebenarnya telah pulih sedikit demi sedikit, dan kelopak mata Lindong yang tertutup kini telah terbuka, yang seketika sebuah gelombang energi yang besar kini telah terbentuk. Di sisi lain, Lindong segera menghembuskan nafasnya, dan bola energi berwarna putih kini telah benar-benar mengamuk ketika Lindong menghembuskan nafas ini. Tidak lama kemudian Lindong pun segera melompat, dan dia pada saat ini keluar dari formasi penyegel jiwa. Pada akhirnya Lindong segera mendarat di samping Pak Tua Yingguangzi, yang kemudian dia menangkupkan tangan dan berkata, "Kepala sekte, terima kasih banyak atas bantuannya." Pak Tua Yingguangzi pun tersenyum, dan dia kini mengatakan, "Kamu melakukan ini dengan kemampuanmu sendiri. Satu-satunya hal yang aku lakukan hanyalah menyediakan tempat untuk dirimu." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun hanya bisa tersenyum, dan tepat ketika dia akan berbicara kembali, tiba-tiba saja kulitnya berubah secara samar-samar. Karena pada saat ini Lindong bisa merasakan sebuah transmisi tiba-tiba dari fluktuasi yang sangat misterius, dan hal itu datang dari aula sunyi. Pak Tua Yingguangzi yang juga bisa merasakan hal ini, dia pun segera berbalik dan melihat ke arah aula sunyi sambil tersenyum. Lindong, tablet kesunyian yang besar pada akhirnya telah dibuka.
dan sepertinya sekte Dao akan kembali hidup. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar berhasil memahami kitab suci penghancuran besar? Karena pada saat ini tablet kesunyian yang besar telah dibuka. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kabral sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 11 episode 19. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini berlokasi pada sebuah gunung yang sangat besar di dalam aula sunyi, dan gunung itu tampak berwarna kuning, tidak ada tanaman hijau sedikit pun di atasnya, dan dari kejauhan itu terlihat seperti gunung yang tandus yang dipenuhi dengan aura kesunyian, dan di langit di atas puncak gunung ini terdapat sungai pil nirwana yang cukup besar. Dan pada saat ini sungai pil nirwana ini yang biasanya tidak berhenti mengalir, kini telah mengungkapkan sebuah fenomena yang cukup aneh. Karena kecepatan mengalirnya sekarang telah melambat, dan energi nirwana yang ada di atasnya kini telah mengalir turun dan membanjiri seluruh gunung. Seolah-olah telah terdapat lubang yang cukup besar yang terbentuk di sungai pil nirwana itu. Ketika gunung yang tandus ini terkena aliran dari energi nirwana di sungai pil nirwana, tiba-tiba saja gunungnya mulai bergetar dan fragmen batu juga mulai berjatuhan. Banyak garis retakan yang kini telah terbentuk di gunung. Tidak lama kemudian suara angin yang kencang yang tidak terhitung jumlahnya juga telah dipancarkan di langit sekitarnya. Dan beberapa menit kemudian di dekat area gunung ini telah dipenuhi oleh lautan manusia yang cukup padat. Karena orang-orang yang datang tidak hanya para murid dari aula sunyi, tapi mereka juga para murid dari 3 aula yang lainnya. Hal ini karena mereka semua menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin bisa mengubah peringkat dari keempat aula. Karena selain kompetisi aula, sangat jarang para murid dari keempat aula berkumpul secara bersamaan seperti saat ini. Bahkan ketika para murid dari aula langit mempelajari kitab suci Kaisar Langit, itu tidak menyebabkan keributan seperti ini. Dari sini, orang bisa mengetahui tingkat rasa hormat yang dimiliki tentang kitab suci penghancuran besar di hati para murid sekte Dao. Tidak lama kemudian, banyak sinar yang bergegas dari langit yang cukup jauh. Dan akhirnya, ketika mereka hendak mencapai puncak gunung yang telah mengalami perubahan drastis ini, mereka pun menampakkan diri. Karena ternyata, itu adalah Pak Tua Chen Zhen dan juga Pak Tua Wudong. Serta di belakangnya, pada saat ini ada 6 tetua yang telah mengikuti. Dan aura mereka semua cukup kuat dan juga perkasa. Tidak ada yang lebih lemah daripada Pak Tua Chen Zhen. Di antara ke-6 orang tua ini, 3 di antaranya bukanlah orang yang asing. Karena mereka sebenarnya adalah wakil kepala dari 3 aula yang lain yang telah ditemui Lindong pada saat dia baru saja memasuki sekte Dao. Dan 3 yang tersisa, mereka memiliki aura yang cukup kuat, dan secara alami mereka adalah kepala dari 3 aula yang lainnya. Jiang Hao yang pada saat ini berdiri di udara. Ketika dirinya melihat 3 sosok orang tua, dia kemudian berkata, bahkan kepala aula langit, aula bumi, dan juga aula banjir juga telah datang. Dan tanpa sadar, Jiang Hao pun kini telah tertawa sambil menutup mulutnya. Mendengar kata-kata dari Jiang Hao, Pang Tong pun segera menimpali. Apa yang perlu dikejutkan? Selain kepala aula ini, aku percaya bahwa mungkin bahkan beberapa tetua yang sangat senior juga mengamati tempat ini secara diam-diam. Karena mempelajari kitab suci penghancuran besar adalah peristiwa yang sangat penting bagi sekte Dao kita. Dan hal itu kemudian ditimpali oleh senior Fang Yun. Jika kita berhasil memahami kitab suci penghancuran besar kali ini, maka aula sunyi kita kemungkinan akan dapat meningkatkan peringkatnya di kompetisi aula yang akan datang. Mendengar kata-kata dari Fang Yun, Pang Tong pun pada saat ini hanya diam saja dan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Karena dia adalah orang yang telah menjadi murid langsung senior yang paling berpengalaman di aula sunyi ini. Pang Tong jelas sangat memahami kesulitan dalam mempelajari kitab suci penghancuran besar. Karena dalam 100 tahun terakhir ini, semua orang telah kecewa
setelah tablet kesunyian yang besar dibuka karena tidak ada satupun orang yang bisa mempelajarinya. Dan siapa yang tahu jika hari ini akan menjadi sebuah hari pengecualian. Tidak lama kemudian mata dari senior Fang Yun menyapu seluruh tempat ini sebelum pada akhirnya dia berkata, "Hei, di mana bocah Lindong? Jika dia akhirnya melewatkan acara besar seperti ini, maka dia pasti akan menyesal sampai mati." Mendengar kata-kata dari Fang Yun, Pang Tong pun kini menimpali. Dia telah pergi untuk bertemu dengan kepala sekte setengah bulan yang lalu karena dia telah berjasa membawa benih kuno Yuan abadi dan hal itu termasuk jasa yang cukup besar. Maka kepala sekte seharusnya telah memberinya sebuah hadiah. Namun kamu harus ingat tentang karakter Lindong. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini untuk bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar. Mendengar ucapan dari Pang Tong, Jiang Hao pun tertawa getir. Yang kemudian dia pun berkata, "Bocah itu, Lindong, aku dengar dia bahkan bisa melukai Yao Ling yang telah menduduki peringkat keempat dari daftar buronan sekte. Sungguh dia adalah orang yang tidak normal." Mendengar ucapan dari Jiang Hao, Pang Tong pun segera mengangkat alisnya dan dia kini mulai menceramahi rekan-rekannya. Junior Lindong itu juga merupakan murid dari aula sunyi kita. Semakin dia bertambah kuat, maka hal itu juga semakin baik untuk aula sunyi kita. Apakah kamu masih merasa tidak senang karena kamu telah kalah dari Lindong? Mendengar ucapan dari Pang Tong, Jiang Hao pun kini berbicara tanpa daya. Bagaimana mungkin aku bukanlah orang yang begitu picik? Jika dia bisa memahami kitab suci penghancuran besar kali ini, maka diriku ini juga akan sangat senang. Jika tidak, maka aula sunyi kita akan kehilangan muka selama melakukan kompetisi aula mendatang. Mendengar jawaban dari Jiang Hao, Pang Tong pun mengangguk puas. Dan ketika dia baru saja ingin berbicara, tiba-tiba saja suara angin yang besar kini telah tiba dari kejauhan. Dan setelah itu, puluhan sosok telah bergegas mendarat tidak jauh dari tempat mereka. Orang-orang yang baru saja datang ini membuat gempar semua orang yang ada di tempat ini. Dan banyak tatapan segera melihat penuh rasa hormat pada orang-orang yang baru datang. Karena ternyata itu adalah Ying Xiaoxiao dan juga kelompoknya. Serta ada senior King Ye dari aula bumi dan juga ada senior Muli dari aula banjir. Dikabarkan mereka bertiga adalah orang-orang yang telah memahami kitab suci misterius dari aula masing-masing. Dan mereka dianggap sebagai trio paling menonjol di antara generasi muda sekte Dao. Di mana pada saat ini banyak orang kemudian berkata, lebih tepatnya untuk kakak senior Ying Xiaoxiao, dikabarkan dia telah mencapai tahap dari Nirwana ke-9 dan ditambah dengan kekuatan dari kitab Kaisar Langit. Kemungkinan dia akan kesulitan untuk menemukan lawan yang cocok, kecuali jika lawannya adalah seseorang yang telah melangkah ke tahap kehidupan misterius. Dan orang lain kini menimpali, apakah kamu telah melupakan Lindong dari aula sunyi? Sebelumnya dia telah bertarung dengan Yao Ling, dan orang itu adalah mantan senior dari gerbang Yuan. Bahkan Lindong bisa melukainya. Yao Ling itu juga seseorang yang telah berada di tahap 9 Nirwana. Sementara pemuda yang lainnya kini juga mengatakan, iya, benar, aku juga pernah mendengar tentang hal ini. Jika ini benar, maka Lindong itu adalah orang-orang yang benar-benar sesat. Dan kebetulan dia juga murid dari aula sunyi. Kali ini dia juga harus memiliki kualifikasi mempelajari kitab suci penghancuran besar. Aku ingin tahu apakah Lindong akan berhasil atau tidak. Mendengar kata-kata ini, seseorang yang lainnya pun pada saat ini berkata, semua itu tidak ada yang tahu. Meskipun penampilan Lindong sangat luar biasa semenjak dia bergabung dengan sekte Dao, tapi kitab suci penghancuran besar juga bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah. Bahkan senior Ying Xiaoxiao saja tidak bisa mempelajarinya. Ying Xiaoxiao dan juga Ying Huan-Huan pada saat ini berdiri di barisan depan, dan mereka secara alami telah menjadi pusat perhatian. Namun sebagian besar murid yang ada di tempat ini, tatapan mata mereka lebih terfokus pada Ying Huan-Huan. Sementara Ying Huan-Huan sendiri, tatapan matanya melihat ke sekeliling, namun dia tidak menemukan sosok yang dia kenal. Pada akhirnya alis Ying Huan-Huan kini telah diangkat dan dia pun berkata, kenapa aku tidak menemukan Lindong?
Apakah dia pada akhirnya melewatkan kesempatan ini? King Ye yang berdiri di samping Huan Huan kini tertawa samar dan kemudian berkata, tidak aneh baginya untuk melakukan hal ini. Meskipun Junior Lindong itu sangat berbakat, tapi dia baru saja bergabung dengan Aula Sunyi. Mendengar ucapan dari King Ye, Ying Huan Huan segera melihat ke arahnya dengan tatapan yang penuh kemarahan. Dan kemudian Huan Huan pun menimpali. Alasan orang itu bergabung dengan Aula Sunyi adalah karena dia ingin mempelajari kitab suci penghancuran besar. Dan bagaimana mungkin dia akan menyerah pada kesempatan seperti ini? Selain itu, dia juga sudah menjadi murid langsung senior dari Aula Sunyi. Dan dia memiliki kualifikasi untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Mendengar ucapan dari Huan Huan, King Ye merasa tidak senang di dalam hatinya. Karena seolah-olah Huan Huan ini berbicara tentang Lindong karena dia benar-benar cukup akrab dan mengenal tentang Lindong. Namun pada saat ini King Ye tidak mengungkapkan kemarahannya karena dia sebenarnya adalah orang yang benar-benar picik. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao kini telah diam-diam menggelengkan kepalanya ketika dia melihat perdebatan antara Huan Huan dan juga King Ye. Dan tidak lama kemudian, pandangan Xiaoxiao kini telah diarahkan pada gunung yang telah bergetar, yang pada saat ini sebuah tablet raksasa sebenarnya telah perlahan-lahan muncul di gunung yang terlihat layu itu. Aura sunyi dari zaman kuno juga telah berfluktuasi di tempat ini. Hal ini telah membuat pandangan mata dari Ying Xiaoxiao terlihat cukup rumit karena dia sebenarnya telah kepikiran pada saat dirinya mempelajari kitab suci penghancuran besar. Dia telah duduk selama berbulan-bulan di depan tablet besar itu, yang pada akhirnya dia tetap tidak mampu untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Dan pada saat tablet itu telah keluar dari dalam gunung, pada saat ini semua orang juga melihat ke arahnya. Bahkan mata besar dari Huan Huan juga sedikit terguncang ketika dia melihat benda besar yang benar-benar muncul dari dalam gunung. Setelah itu, Huan Huan pun menarik pergelangan tangan dari kakaknya dan kemudian dia bertanya dengan lembut, "Kakak, menurutmu siapa dari Aula Sunyi yang akan berhasil kali ini?" Mendengar pertanyaan dari Huan Huan, Ying Xiaoxiao pun berhenti sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, Jiang Hao dan juga 3 lainnya, mereka hampir tidak memiliki peluang. Tapi Lindong, aku masih memiliki keyakinan bahwa dia memiliki peluang yang paling banyak. Mendengar jawaban dari kakaknya, Huan Huan saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan ekspresi di wajahnya menjadi sedikit rumit. Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao kini bertanya, "Ada apa? Kenapa wajahmu menjadi seperti itu?" Mendapat pertanyaan dari kakaknya, Huan Huan kemudian berkata secara terbata-bata dan wajahnya kini telah memerah. Jika orang itu benar-benar bisa memahaminya, bukankah itu berarti aku harus melakukan apapun yang dia katakan? Mendengar jawaban dari Huan Huan, Ying Xiaoxiao pada saat ini memelototi adiknya dan kemudian berkata, "Kamu bocah nakal dan memang pantas mendapatkannya." Tidak lama kemudian gunung yang bergetar hebat pun pada akhirnya telah berhenti secara bertahap. Dan semua orang kini telah mengangkat kepala mereka ketika melihat ke arah puncak gunung, di mana sebuah tablet batu yang sangat besar, yang puncaknya hampir menyentuh sungai Pil yang ada di atasnya, kini telah benar-benar muncul. Dan semua orang yang ada di tempat ini hanya terlihat seperti semut di hadapan tablet batu ini. Dan inilah tablet batu kesunyian yang besar. Sementara kitab suci paling kuat dari 4 kitab suci besar yang misterius, yaitu kitab suci penghancuran besar, tersembunyi di dalamnya. Namun sejak 100 tahun yang lalu, orang-orang selalu bertanya, apakah ada yang bisa memahaminya? Karena sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Kemunculan dari tablet batu raksasa ini menyebabkan aura sunyi benar-benar telah memenuhi seluruh area ini. Bahkan warna langit pada saat ini telah berubah menjadi kekuning-kuningan, dan banyak orang merasa diri mereka sekarang telah dibawa ke tanah zaman kuno. Sementara keributan yang tadi terjadi kini telah secara perlahan mereda, dan orang-orang memiliki sikap yang cukup hormat ketika mereka melihat pada tablet batu besar. Di sisi lain, Patwa Wudo yang juga melihat tablet batu itu
Emosi pun kini terlintas di matanya, yang kemudian dia bergumam. Akhirnya, tablet itu dibuka lagi. Sementara Pak Tua Chen Zhen, dia menarik nafas dengan lembut. Dan dia kini juga berkata, sejak sekte Dao kita menemukan tablet batu ini, kita telah memutuskan untuk mendirikan sekte di tempat ini. Dan aula sunyi juga lahir sebagai hasilnya. Ribuan tahun telah berlalu, namun hanya beberapa individu langka yang berhasil untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Seorang pria parubaya yang cukup kekar yang berdiri di samping Pak Tua Chen Zhen, dia tertawa dan kemudian mengatakan, "Hei orang tua, apakah kamu benar-benar berbicara tanpa basa-basi? Kitab suci penghancuran besar bukanlah seni bela diri biasa. Jika setiap murid dari sekte Dao bisa dengan mudah mempelajarinya, maka kekuatan sekte Dao kita mungkin sudah lama melampaui gerbang Yuan." Karena sebenarnya pria parubaya yang cukup kekar yang berkata ini adalah Pak Tua Gile. Dia merupakan penguasa dari aula langit. Mendengar kata-kata dari Pak Tua Gile, pada saat ini Pak Tua Chen Zhen tersenyum. Dan setelah itu, dia melirik ke langit lalu berkata, sudah waktunya. Tidak lama kemudian, mata dari Pak Tua Wudao kini menyapu seluruh langit. Dan dia berkata dengan nada yang cukup cemberut. Sepertinya Lindong belum tiba juga. Mendengar kata-kata ini, Pak Tua Chen Zhen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Yang kemudian, dia pun menjawab perkataan dari Pak Tua Wudao. Tenang saja, bagaimana mungkin si kecil itu akan melewatkan acara seperti ini? Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Chen Zhen kemudian menatap ke arah Jiang Hao dan juga 3 murid langsung senior yang lainnya dari aula sunyi. Dengan suara yang cukup dalam, dia pun akhirnya mengatakan, kalian semua harus mempersiapkan diri. Ingat, jangan memaksakan diri. Seni bela diri ini tergantung pada keberuntungan dan juga afinitas dari seseorang. Dan hal itu tidak pernah bisa dipaksakan. Mendengar ucapan dari Pak Tua Chen Zhen, Jiang Hao dan 3 senior lainnya pada saat ini menjawabnya dengan nada yang penuh hormat. Baik paman senior. Sementara kegembiraan kini telah muncul di wajah Jiang Hao dan juga 3 senior yang lainnya. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang, yang kemudian tubuh mereka bergegas untuk melompat, sebelum pada akhirnya mereka mendarat di depan tablet batu yang berada di puncak gunung. Pada saat ini ada beberapa batu berwarna hijau yang menonjol di tebing di tempat yang cukup dekat dengan tablet kesunyian besar. Pada saat ini Jiang Hao dan juga yang lainnya duduk di batu hijau itu, dan tatapan mereka segera melihat ke arah tablet yang tingginya 1000 kaki. Jiang Hao dan juga 3 senior kini telah memiliki ekspresi yang cukup muram di wajah mereka ketika duduk di bebatuan berwarna hijau. Dalam tatapan mata mereka ada sebuah kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Hal ini karena tekanan besar yang telah diberikan oleh tablet batu kesunyian. Setelah orang-orang melihat Jiang Hao dan juga 3 senior telah berada di depan tablet batu, kebisingan sekali lagi mulai terjadi. Karena beberapa orang sebenarnya merasakan ada sesuatu yang hilang. Segera mata mereka mulai menyapu seluruh pegunungan. Sementara Ying Huanhua yang mengerti siapa yang dicari oleh orang-orang ini, dia pun kemudian berkata, Lindong, orang itu benar-benar jagoan. Karena semua orang selalu menunggunya. Karena walaupun Lindong adalah orang yang baru saja bergabung dengan sekte Dao, tapi dia pada saat ini memiliki reputasi yang cukup baik. Tidak hanya Lindong mencapai hasil yang cukup mengesankan di dasar sungai Pil yang bahkan bisa melampaui senior Shoutong, tapi dia juga telah berhasil mempelajari mata iblis kesunyian yang hal itu tidak bisa dipelajari oleh senior Shoutong. Dan selanjutnya, Lindong adalah orang yang bertanggung jawab, telah berhasil membawa kembali benih kuno Yuan abadi. Pencapaian yang diperoleh Lindong ini membuatnya menjadi bintang baru yang cukup mempesona di sekte Dao. Dan pada saat ini, tidak diragukan lagi bahwa semua orang yang ada di sekte Dao sebenarnya percaya bahwa Lindong adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar. Tidak lama kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata dengan lembut, pencapaian Lindong benar-benar terlalu luar biasa. Mendengar kata-kata ini, Ying Huan segera membesarkan matanya
dan dia tidak begitu mengerti arti dibalik kata-kata dari kakaknya. Tidak lama kemudian sambil menatap tablet batu besar, Ying Xiaoxiao pun kembali mengatakan, "Lindong, dia adalah orang yang cukup sombong. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain sejak dia bergabung dengan Aula Sunyi, dan dia telah menggunakan senior Sutong sebagai patokan. Dan sebagai sesama murid dari Aula Sunyi, maka Lindong tidak mau melihat jalannya dibayangi oleh sosok itu, dan karenanya dia sangat ingin melampaui senior Sutong. Potensinya pada saat ini dapat diperingkatkan di antara 3 teratas dalam sekte Dao kita. Kemungkinan pencapaian Lindong di masa depan akan cukup besar. Namun kengerian dari senior Sutong sudah cukup untuk membuat banyak orang jenius merasa rendah diri, dan menggunakan dia sebagai patokan bukanlah ide yang baik. Jika sampai Lindong gagal, kemungkinan dia akan kesulitan untuk mengatasi bayang-bayang itu, karena ada beberapa orang yang tidak akan terluka bahkan jika mereka sampai terjatuh. Lindong pada saat ini membidik terlalu tinggi. Aku khawatir dia akan mengalami kemunduran dan dia akan menderita pukulan yang cukup besar." Ying Huan yang mendengar kata-kata dari kakaknya, dia pun segera menimpali, "Kakak, kamu tidak perlu khawatir, karena Lindong akan pulih dengan cepat jika dia mengalami kegagalan dan bahkan memahami kitab suci pengancaran besar. Aku sangat yakin dia mampu melakukannya." Mendengar ucapan dari Huan, Ying Xiaoxiao pada saat ini menggelengkan kepalanya, dan pada akhirnya dia kembali berkata, "Itu bukan tentang sejauh apa pulih dari kemunduran saat ini, dan apa yang Lindong alami mungkin jauh melebihi apa yang aku alami. Namun aku khawatir bahwa kemunduran pada saat ini kemungkinan akan mempengaruhi ketahanannya. Bagaimanapun juga, ini adalah perjalanan yang cukup mulus baginya dalam menantang senior Sutong. Namun apa yang dilakukan Lindong sebelumnya hanyalah sebuah tes yang kecil, dan sekarang adalah tes yang sebenarnya." Mendengar ucapan dari kakaknya itu, mata cerah dari Ying Huan kini berkedip dengan lembut. Sebelum pada akhirnya Ying Huan menatap sinar matahari, dan dia kini kembali berkata, "Kakak, meskipun aku tidak tahu apa yang telah dialami Lindong selama ini, tapi kamu tidak boleh meremehkan orang itu. Selain itu, aku juga belum pernah melihat Lindong memiliki ketakutan pada apapun. Bahkan ketika dia tinggal sendirian untuk memblokir Yaoling dan juga perkumpulan segel iblis, aku benar-benar tidak melihat ketakutan di dalam matanya. Selain itu, aku pikir meskipun senior Sutong telah menikmati reputasi yang besar daripada ayah di hati murid-murid para sekte Dao kita, tapi kemungkinan Lindong tidak memerlukan hal itu, dan dia hanya memandang senior Sutong sebagai seseorang yang harus dia lewati di dalam perjalanannya. Tidak lama kemudian, Ying Huan pada saat ini teringat dengan apa yang dibicarakan oleh Lindong di dalam celah pegunungan saat itu. Huan tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Lindong bisa dengan sempurna menyembunyikan sebuah kebencian di dalam hatinya, dan diam-diam dia telah berevolusi. Dan setelah bertahan selama bertahun-tahun, pada akhirnya Lindong bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk bisa membunuh musuhnya, yang pada saat itu bahkan musuh ini bisa menghancurkan keluarga kecil Lindong hanya dengan satu jari saja. Dan Huan benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong bisa memiliki ketangguhan yang cukup menakutkan, yang pada akhirnya Lindong akan selalu pulih dari apa yang disebut dengan kegagalan. Pada saat ini Ying Xiaoxiao cukup tercengang. Dia pun segera melihat ke arah adiknya, dan sesaat kemudian Ying Xiaoxiao pun tersenyum sebelum pada akhirnya dia berkata, Huan, dari kelihatannya kamu sepertinya sangat memikirkan Lindong." Mendapat perkataan seperti itu dari kakaknya, wajah Huan kini dalam sekejap berubah menjadi merah, dan kemudian dia pun bergumam, "Aku hanya mengatakan apa yang sebenarnya, dan kakak, kamu jangan bicara omong kosong." Mendapat perkataan seperti itu dari Huan, Ying Xiaoxiao pun kini menimpali, "Karena kamu sangat memikirkan bocah itu, mari kita lihat apa yang akan terjadi, karena kali ini dia akan menghadapi tekanan yang cukup besar jika dia gagal memahami kitab suci
pasti akan ada gosip yang segera menerjang dirinya. Dan apakah dia bisa menghindari gosip ini atau tidak, semua tergantung pada kemampuannya. Setelah mengatakan hal itu, dia tersenyum dan kemudian berkata, Lindong telah tiba. Tepat ketika Ying Xiaoshu mengatakan hal ini, suara angin yang terbelah kini telah terdengar dari kejauhan. Dan tatapan banyak mata orang segera berbalik ke tempat itu. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini berubah menjadi cukup membara. Dan kemudian, banyak orang pun kini berkata, Lindong, pada akhirnya dia tiba juga. Aku mendapat kesan bahwa dia telah menyerah. Hei, aku ingin tahu apakah dia mampu memahami kitab suci penghancuran besar atau tidak. Prestasi sebelumnya hanyalah permainan anak-anak jika dibandingkan dengan senior Shutong. Dan yang saat ini akan benar-benar menguji kemampuan dari Lindong. Benar-benar, apa yang kau katakan itu tepat sekali. Dan kini Lindong telah benar-benar muncul di langit. Tatapan matanya terpana ketika melihat lautan manusia yang ada di bawah pegunungan. Segera setelah itu, Lindong melihat ke arah Patua Zhenchen dan juga Patua Wudou. Sebelum pada akhirnya, dia berkata, Dua paman guru, aku minta maaf karena aku telah terlambat. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Patua Zhenchen hanya tersenyum dan mengangguk. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, Tidak apa-apa, karena kamu telah sampai di tempat ini. Dan pada saat mata dari Patua Zhenchen melihat Lindong, dia tiba-tiba saja tersenyum karena bisa merasakan bahwa kekuatan Lindong pada saat ini sebenarnya telah meningkat pesat hanya dalam waktu 15 hari. Dan kemudian Patua Zhenchen kini telah bertukar pandang dengan Patua Wudou. Mereka pun kini telah sama-sama tersenyum. Tidak lama kemudian Patua Wudou melambaikan tangannya dan dia tertawa. Kemudian berkata pada Lindong, Karena kamu telah sampai di tempat ini maka kamu harus segera pergi. Ingat, jangan dipaksakan. Meskipun kitab suci penghancuran besar itu sangat kuat, yang terpenting adalah benar-benar bisa memahaminya. Lindong pun tersenyum. Dia mengangguk dan kemudian berkata, Baiklah paman, aku akan mengingat nasihatmu. Setelah itu, Lindong menoleh pada tablet raksasa yang ada di puncak gunung. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Sebelum pada akhirnya, sebuah kegembiraan kini telah muncul di dalam hati Lindong. Karena sejak dia bergabung dengan sekte Dao, ini adalah hal yang paling dia dambakan. Dan pada akhirnya, kesempatan ini benar-benar muncul di depan matanya. Setelah beberapa saat melihat tablet kesunyian yang besar, tiba-tiba saja tubuh Lindong ini telah bergerak. Dan perlahan dia mendarat di atas batu yang hijau. Di tempat itu, Lindong langsung merasakan energi kesunyian yang cukup luas dan juga perkasa dari tablet batu besar yang ada di hadapannya. Seolah-olah Lindong telah dibawa kembali ke tanah zaman kuno. Dan tiba-tiba saja, pada saat Lindong memandangi tablet batu yang ada di hadapannya ini, kini sebuah riak kecil telah menyebar di dalam tubuh Lindong. Hal itu membuat pupil mata dari Lindong segera mengecil. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya riak apakah yang pada saat ini telah dirasakan oleh Lindong sampai membuatnya terkejut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 20. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Riak energi kecil yang muncul secara tiba-tiba di dalam tubuh Lindong dan pada saat ini membuatnya terkejut. Itu sebenarnya dipancarkan oleh batu jimat leluhur. Dan jelas ini adalah riak yang cukup aneh bagi seorang Lindong. Tepatnya ini merupakan sebuah respon yang jelas terhadap sesuatu. Dan ini adalah pertama kalinya yang dialami Lindong semenjak dia menjadi pemilik dari batu jimat leluhur. Tiba-tiba saja Lindong mengerutkan keningnya dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa batu jimat leluhur menanggapi tablet kesunyian yang besar sampai seperti ini? Tatapan mata Lindong pun dengan hati-hati menyapu setiap inci dari tablet batu raksasa itu. Dan setelah beberapa menit, tiba-tiba saja mata dari Lindong terfokus ke arah tempat tertentu di dalam tablet batu. Karena sebenarnya di tempat itu ada sebuah lempengan kasar dan memiliki beberapa titik berwarna hitam yang kecil yang sangat sulit jika dicari dengan mata telanjang.
Dan ketika mata Lindong melihat pada titik hitam, dia tiba-tiba saja merasakan bahwa batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuhnya sekali lagi mulai bergetar, dan hal itu memancarkan gelombang fluktuasi yang cukup kuat. Tidak lama kemudian, mata dari Lindong pada saat ini menemukan bahwa sebenarnya titik-titik hitam yang berada di permukaan dari tablet batu itu jumlahnya cukup banyak. Namun karena ukuran tablet batu itu sangat besar, titik-titik hitam itu hanya terlihat seperti sebuah titik biasa. Jika bukan karena Lindong memiliki batu jimat leluhur di dalam tubuhnya, maka Lindong juga pasti akan mengabaikan titik-titik hitam yang tampak sangat biasa ini. Tidak lama kemudian Lindong pun mengambil langkah untuk maju, dan jarinya kini telah bersentuhan dengan salah satu titik hitam. Pada saat melakukan kontak ini, kulit di tubuh Lindong telah berubah dengan cukup cepat, dan jejak fluktuasi kini telah ditransmisikan ke dalam tubuh Lindong. Fluktuasi energi ini benar-benar sedingin es dan tanpa tanda vitalitas. Perlahan-lahan, hal itu membawa pengaruh jahat dan juga misterius yang tampaknya bisa menghapuskan seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Setelah merasakan fluktuasi jahat dari titik hitam itu, Lindong pun segera menarik jarinya, dan wajahnya kini telah berubah menjadi putih pucat karena Lindong sangat kaget ketika merasakan keanehan di dalam titik hitam. Dan selanjutnya, sesuatu seperti ini bukan pertama kalinya bagi Lindong melihat hal yang seram dan juga jahat. Karena perasaan jahat yang menusuk sampai ke tulang Lindong ini benar-benar sebuah kejahatan yang bisa meruntuhkan seluruh langit, yang bahkan seluruh makhluk hidup di dunia ini akan dibunuh dan juga dihancurkan oleh fluktuasi jahat yang telah dilihat oleh Lindong. Lindong pun pada saat ini segera mengerutkan keningnya, dan kemudian dia teringat pada saat dirinya berada di dalam monumen Dahuang. Karena sebelumnya pemilik dari batu simbol pelahap juga tampaknya telah binasa karena hal jahat dan juga gelap yang tidak diketahui. Dan fluktuasi yang dirasakan Lindong pada saat ini benar-benar mirip dengan apa yang dia rasakan ketika berada di dalam monumen Dahuang. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong kemudian bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya benda ini? Bahkan sesuatu yang sekuat sekte kuno dan juga kekuatan mengerikan dari Pak Tua Mata Hitam yang telah memiliki batu simbol pelahap masih akan kesulitan untuk melawan benda hitam yang tidak dikenal. Pada saat Lindong merenungkan hal ini, Jiang Hao dan juga 3 senior yang lainnya sudah bersiap dan mereka mengambil posisi duduk di atas batu hijau. Sementara ekspresi di wajah mereka juga terlihat cukup serius. Fatwa Wudou yang melihat Lindong pada saat ini terdiam dalam posisi yang linglung. Dia tiba-tiba saja kini berteriak. Lindong! Mendengar teriakan itu, Lindong pun segera tersadar dan dia kini segera mundur lalu kembali duduk di batu hijau. Dan setelah melihat kelima orang itu telah duduk, Fatwa Wudou pada saat ini menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia juga melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan sunyi tiba-tiba saja menutupi seluruh langit yang pada saat ini melonjak keluar dari dalam tubuh Fatwa Wudou, dan pada akhirnya hal itu berubah menjadi sinar cahaya yang kini telah turun ke permukaan tablet kesunyian yang besar. Setelah mendapatkan sinar cahaya dari kekuatan sunyi, tablet batu yang besar pada saat ini segera mengirimkan getaran kecil, dan sinar demi sinar cahaya berwarna kuning kehitaman mulai dikeluarkan dari dalam tablet batu, sebelum akhirnya hal itu benar-benar menyelimuti tubuh Lindong dan juga 4 senior yang lainnya. Dan beberapa detik kemudian, kesadaran Lindong dan juga 4 senior kini sebenarnya telah mulai kabur. Dan dengan cepat, hal itu berubah menjadi kegelapan. Karena sekarang proses menuju pemahaman tentang tablet kesunyian besar telah dimulai. Ketika melihat hal ini, mata dari Ying Huan terbelalak, dan pada akhirnya dia bertanya pada kakaknya, "Kakak, apa yang sebenarnya akan mereka temui ketika mereka memahami kitab suci penghancuran besar?" Setelah Huan menanyakan hal ini, senior King Ye dan juga yang lainnya segera menoleh pada Ying Xiaoxiao. Jelas mereka juga tertarik dengan apa yang ditanyakan oleh Huan. Tapi di sisi lain, Ying Xiaoxiao sekarang sedikit mengernyitkan dahinya. Sebelum pada akhirnya Ying Xiaoxiao melamun sebentar,
dan dia menjawab dengan suara yang cukup lembut. Tablet kesunyian besar adalah benda yang sangat kuat. Mendapat jawaban seperti itu, Huan pun mengangguk dan kemudian dia mengatakan, "Ya, aku tahu, dan tetua sekte Dao kita telah menggabungkan upaya berkali-kali, tapi tetap tidak dapat memindahkan tablet batu ini ataupun mengontrol tablet kesunyian besar pada saat dibuka." Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun kembali mengatakan, ketika memahami tablet kesunyian besar, maka seseorang akan tersedot ke dalam ruang yang ada di dalam tablet, dan di sana ada tanah yang tidak terbatas dan sunyi. Ini tidak memiliki akhir dan juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang aku lihat semua hanyalah sebuah kehancuran, dan apalagi aku benar-benar tidak bisa merasakan firasat dari kedatangan kitab suci penghancuran besar. Mendengar perkataan seperti itu dari Ying Xiaoxiao, pada saat ini King Ye pun bertanya, "Bukankah itu seharusnya adalah semacam tes, bukan? Dan apakah kamu berhasil memahami sesuatu?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari King Ye, Ying Xiaoxiao segera melihat ke arah King Ye, dan tatapan mata yang mengerikan dari Xiaoxiao itu membuat King Ye tertawa terbahak-bahak. Karena pada saat ini King Ye sadar, jika Ying Xiaoxiao lulus dalam ujian dari tablet batu kesunyian besar, maka dia juga pasti tidak akan pernah gagal untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Tidak lama kemudian Ying Xiaoxiao berkata dengan suara yang cukup lembut, "Setelah kesadaranku masuk ke dalam tablet batu kesunyian besar, di tempat itu aku tidak berjalan sama sekali, dan aku hanya duduk untuk waktu yang sangat lama." Mendengar hal ini, senior Muli dari aula banjir, dia pun berkata, mengatasi kekacauan yang terus berubah dengan menjadi sekokoh batu. Dan kemudian Xiaoxiao pun kini telah melanjutkan kata-katanya, "Namun sangat disayangkan, aku masih belum bisa mengatasi ujian itu. Mungkin aku tidak dapat memahami esensi sejati dari sebuah kehancuran." Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, senior Muli tiba-tiba tersenyum, dan dia pada saat ini berkata, "Jika hal itu begitu mudah untuk diatasi, maka tablet kesunyian besar tidak akan menarik banyak perhatian seperti saat ini. Aku ingin tahu, apakah mereka berlima bisa mencapai apapun kali ini?" Mendengar perkataan dari Muli, Ying Xiaoxiao pun menganggukkan kepalanya, dan dia juga berkata, "Aku juga menantikan hal ini." Cerita kemudian berpindah pada Lindong yang pada saat ini kesadarannya sudah berada di dalam tablet batu kesunyian besar. Tiba-tiba saja Lindong pun berkata, "Tempat terkutuk apa ini?" Karena di dalam tempat itu seluruh tanah warnanya benar-benar berwarna kuning kehitaman, dan bahkan rumput di sana juga terlihat sangat kering. Tidak ada kehidupan di tempat ini. Yang ada hanyalah beberapa retakan, dan itu benar-benar tidak ada ujungnya. Lindong pada saat ini menatap tanah yang tampak kuno dan tidak berujung dengan senyum pahit yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Dan kemudian Lindong mengangkat kepalanya setelah dia mengamati sekeliling tempat ini. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, "Ini seharusnya adalah tempat ujian dari tablet kesunyian besar." Lindong pun segera menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan matanya kini telah berubah menjadi serius. Karena Lindong sudah sampai di tempat ini, maka dia akan segera melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh tablet kesunyian besar. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum, dan dia kini memilih berjalan sambil berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong benar-benar maju di tanah yang tidak terbatas. Sorot matanya benar-benar cukup tajam, dan pada saat ini Lindong tidak bisa membayangkan berapa lama dia akan melakukan perjalanan di tanah gersang dan tandus yang tidak memiliki batas ini. Lindong kini telah berjalan dalam waktu yang cukup lama, bahkan kakinya sudah terlihat kelelahan, dan Lindong masih melangkah dengan susah payah di tanah kuning yang sangat kering dan tandus. Segera setelah itu Lindong mengangkat kepalanya, dan tatapan mata tajam dari Lindong kini telah berubah menjadi tatapan yang kosong. Karena ini adalah 1 bulan Lindong berjalan di dalam tablet batu kesunyian, dan selama 1 bulan ini yang dilihat Lindong hanyalah tanah tandus tanpa memiliki akhir, yang bahkan
kulit di tubuh Lindong pada saat ini telah menjadi layu dan juga diwarnai dengan warna kuning. Rambut hitam milik Lindong juga telah berwarna menjadi kuning. Jika seseorang melihat kondisi Lindong saat ini, maka orang itu akan langsung tahu bahwa sebenarnya Lindong seperti orang yang sedang sakit parah. Lindong pun kini segera menjilati bibirnya yang kering, kasar, dan juga pucat. Sebelum pada akhirnya Lindong mengulurkan tangan, dan segera setelah itu Lindong mengepalkan tinjunya dengan erat. Bahkan kekuatan yang ada di dalam tubuh Lindong kini sebenarnya telah benar-benar memudar karena tanah yang tandus ini telah menyerap seluruh energi dari Lindong. Lindong sekarang telah berpikir bahwa kemungkinan energinya akan benar-benar menghilang sepenuhnya dan dia akan gagal dalam ujian ini. Bahkan Lindong membayangkan jika sampai dia gagal menjalani ujian, maka kitab suci penghancuran besar juga tidak akan pernah dia dapatkan. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong tersenyum pahit sebelum pada akhirnya dia bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang aku harapkan, ini sama sekali tidak sederhana. Dan setelah itu, Lindong melihat pada arah rumput yang sedang layu di bawah kakinya. Lindong pun segera membungkuk dan mengambil rumput itu. Namun ketika Lindong menyentuh rumput dengan jarinya, tiba-tiba saja rumput itu berubah menjadi debu dan kini telah berhamburan bersama angin. Melihat hal ini, Lindong pun kembali mengatakan, ini terlalu memalukan jika sampai aku menyerah saat ini. Setelah mengatakan hal itu, senyum yang cukup jelek kini muncul di raut wajah Lindong. Dan beberapa saat kemudian, Lindong pun segera menarik nafas dalam-dalam. Dia kembali melanjutkan perjalanan sambil menyeret kakinya yang pada saat ini sudah terasa sangat berat dan Lindong berjalan dengan langkah yang sangat lamban. Kita berpindah ke tempat Jiang Hao. Pada saat ini, tubuh dari Jiang Hao juga sudah terlihat cukup lemas. Bahkan tubuhnya telah bergoyang ke sana kemari. Dan pada akhirnya, bruk, tubuh dari Jiang Hao kini telah ambruk tanpa daya di tanah yang sangat tandus. Dan bintik-bintik cahaya kini telah mulai muncul dari dalam tubuh Jiang Hao. Hal itu membuat sebagian tubuh dari Jiang Hao kini sebenarnya telah menghilang. Dan pada saat ini, bahkan wajah dari Jiang Hao sudah terlihat sangat lelah dan keretakan juga terlihat di wajahnya. Sebelum pada akhirnya, penglihatan mata dari Jiang Hao mulai terasa kabur dan dia kini bergumam pada dirinya sendiri, aku sebenarnya telah gagal. Dan beberapa saat kemudian, kini bintik cahaya telah sepenuhnya menghilang dari tanah yang tandus dan tidak terbatas ini. Dan setelah kepergian dari Jiang Hao, tanah tandus kembali sunyi seperti sebelumnya. 1 bulan di dalam tablet kesunyian besar, sebenarnya itu adalah waktu yang sama dengan 1 bulan di luar sana. Dan meskipun 1 bulan ini telah berlalu, tapi langit dan hutan di sekitar tablet kesunyian besar masih dipenuhi banyak orang sampai saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, bahkan para murid dari sekte Dao yang telah datang ke tempat ini juga semakin bertambah banyak. Setiap tatapan mata dari mereka pada akhirnya terkunci pada 5 pilar cahaya yang berada di tablet batu kesunyian besar. Karena di dalam 5 pilar cahaya itu sebenarnya telah duduk 5 sosok manusia dan mereka terlihat seperti biksu yang sedang meditasi. Patua Jensen dan juga Patua Wudo yang melayang di langit. Ekspresi di wajah mereka juga terlihat serius karena selama 1 bulan ini mereka juga terus mengamati 5 orang itu secara signifikan. Dan tiba-tiba saja suara dengungan yang memekakkan telinga kali ini telah terdengar di pegunungan yang cukup tenang. Dan segera setelah itu semua perhatian dari orang-orang yang ada di tempat ini langsung berpindah pada 1 pilar cahaya yang ada di depan tablet batu kesunyian besar. Pilar cahaya itu secara bertahap telah berubah menjadi redup. Dan kemudian Ying Xiaoxiao yang juga melihat hal ini, dia pun segera mengepalkan tangannya dan dia berkata dengan suara yang rendah, Jiang Hao telah gagal. Setelah mendengar ucapan dari Xiaoxiao, Ying Huan dan juga King Ye, pada saat ini mereka menyadari betapa mengerikannya tablet kesunyian yang besar. Di bawah tatapan mata dari banyak orang,
kini pilar cahaya milik Jiang Hao benar-benar telah memudar dan akhirnya hal itu menghilang dengan cepat. Setelah itu, tubuh dari Jiang Hao kini telah terjatuh. Pak Tua Chen Zhen pun kini terlihat lemas dan dia segera melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi kini telah turun dan kemudian menangkap tubuh dari Jiang Hao. Sebelum pada akhirnya beberapa murid dari Aula Sunyi segera bergegas maju untuk membantu Jiang Hao saat ini. Dan di sisi lain, Pak Tua Wudao dia pun mengatakan mereka mampu bertahan selama 1 bulan. Itu sudah dianggap lumayan. Mendengar hal ini, Pak Tua Chen Zhen tertawa dengan pahit. Sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepala dan kemudian Pak Tua Chen Zhen pun mengatakan, mari kita tunggu dan lihat yang lainnya. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Pak Tua Chen Zhen melihat ke arah Lindong. Dan dia pada saat ini juga bisa merasakan bahwa sebenarnya Lindong dalam kondisi yang tidak baik. Namun para tetua tidak bisa melakukan apapun untuk membantu murid-muridnya dalam menjalani ujian dari tablet kesunyian besar. Karena mereka hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Waktu pun kini terus berlalu 1,5 bulan dan selama 1,5 bulan ini ekspresi dari wajah Pak Tua Chen Zhen, Pak Tua Wudao dan juga yang lainnya terlihat menjadi semakin tegang. Jelas di dalam hati mereka juga merasakan sebuah ketidaktenangan. Itu karena senior Fang Yun dan juga Song Zhou sebenarnya juga telah gagal setelah Jiang Hao. Dan selanjutnya yang paling penting, pilar cahaya dari senior Pang Tong yang merupakan murid paling berpengalaman di Aula Sunyi pada saat ini juga terlihat sudah meredup. Jelas dia pasti juga akan gagal. Dan akhirnya pilar cahaya di sekitar tubuh Pang Tong tiba-tiba saja kini telah menghilang sepenuhnya. Seorang murid yang sudah bersiap, mereka segera bergegas dan kemudian menangkap tubuh dari Pang Tong. Dan pada saat ini, wajah dari Pang Tong benar-benar terlihat sangat pucat. Bahkan perasaan takut juga telah muncul di dalam hatinya. Para murid yang melihat hal ini, mereka pun kemudian berkata, tablet kesunyian yang besar benar-benar mengerikan. Bahkan orang yang selama ini dianggap berbakat di Aula Sunyi telah gagal. Setelah kegagalan dari Pang Tong, suasana di tempat ini segera berubah menjadi suasana yang cukup sedih dan juga depresi yang dipancarkan dari wajah murid-murid sekte Dao. Tidak lama kemudian, Ying Xiaoxiao pun berkata dengan lembut, hanya tinggal Lindong yang tersisa. Mendengar hal ini, Huan Huan segera menganggukkan kepalanya dan dia menggigit bibir merahnya. Bahkan tangan halus dari Huan Huan kini telah mengepal dengan erat. Di sisi lain pada saat ini dua sosok yang telah berdiri di puncak gunung yang agak jauh dari tablet kesunyian besar. Tatapan mata mereka terlihat menembus ruang dan melihat ke arah tablet batu kesunyian. Karena sebenarnya itu adalah Pak Tua Ying Guanxi dan juga Pak Tua berjubah biru. Yang kemudian Pak Tua berjubah biru pun kini berkata, Lindong, sepertinya dia masih dalam kondisi yang cukup baik. Mendengar hal ini, Pak Tua Ying Guanxi pun menjawabnya dengan nada yang tidak berdaya. Tapi kemungkinan Lindong hanya bisa bertahan 5 hari lagi. Dan apakah semuanya kali ini akan benar-benar terjatuh? 5 hari pun telah berlalu. Dan pada saat ini wajah yang cukup pucat telah terlihat di wajah Pak Tua Chen Zhen, Pak Tua Wudao dan juga tetua yang lainnya. Sementara kegemparan juga mulai menyebar ke seluruh kerumunan yang cukup luas. Hal ini dikarenakan pilar cahaya yang menyelimuti tubuh dari Lindong juga telah meredup. Dan dari pengalaman sebelum-sebelumnya, jelas ini adalah sebuah pertanda akan kegagalan yang datang. Tangan Ying Huan Huan sekarang telah mengepal dengan cukup erat. Sebelum pada akhirnya dia mencengkeram pergelangan tangan dari kakaknya yang ada di sampingnya. Dan tiba-tiba saja Huan Huan menatap Ying Xiaoxiao kemudian berkata, kakak, apakah Lindong akan gagal? Sambil menatap adiknya, aku tidak tahu, tapi hal ini kemungkinan akan berakhir. Setelah beberapa saat kemudian, secara perlahan, pilar cahaya yang menutupi tubuh Lindong benar-benar telah menjadi redup.
Dengan melemahnya pilar cahaya ini, maka tubuh Lindong yang berada di dalam tablet batu kesunyian sebenarnya dia telah ambruk dan memiliki sensasi yang sangat kesakitan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan pada saat ini, kulit Lindong juga terlihat sangat retak, bahkan dia terlihat sangat mengerikan. Selanjutnya, seluruh energi yang ada di dalam tubuh Lindong juga telah sepenuhnya menghilang. Bahkan bintik cahaya kini juga telah keluar dari dalam tubuh Lindong, dan hal itu akan segera membuat Lindong menghilang dari tempat ini. Ketika merasakan hal ini, mulut dari Lindong segera bergetar, sebelum pada akhirnya dia menatap rumput layu yang ada di depannya. Karena Lindong tahu bahwa pada saat ini dia sudah tidak memiliki energi untuk terus berjalan maju. Lindong pun segera mengulurkan tangannya dan dia memasukkan tangan ke dalam tanah untuk mengambil rumput layu beserta dengan akarnya. Dan ketika Lindong berhasil mencabut rumput itu, dia pun segera melihat akarnya yang bahkan pada saat ini akar dari rumput itu telah berubah menjadi debu. Ketika menyaksikan hal ini, Lindong segera mengangkat kepala dan dia melihat ke arah langit yang berwarna abu-abu dan gelap. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, roh kesunyian seharusnya tidak seperti ini. Dan sekali lagi Lindong melihat ke arah rumput-rumput yang ada di sekitarnya yang sebenarnya semua telah mati. Sambil menundukkan kepalanya, Lindong tiba-tiba saja mengulurkan tangan dan dia menggali tanah yang ada di depannya. Hal itu membuat debu dan juga pasir kering kini telah berterbangan ke udara. Sambil melakukan galian ini, Lindong pun berkata, kehancuran seharusnya tidak seperti ini, karena setelah kehancuran akan ada kehidupan yang tetap tersembunyi, dan hal itu hanya menunggu waktu untuk bisa mekar. Karena setelah kehancuran akan ada kehidupan lain yang lebih indah. Ketika Lindong melihat debu yang berterbangan di depan matanya, pupil dari mata Lindong tiba-tiba saja menyusut menjadi seukuran jarum, karena dia telah melihat titik hitam yang sebenarnya bercampur dengan debu. Dan titik hitam ini memberikan perasaan yang sama seperti titik hitam yang berada di permukaan tablet kesunyian besar. Sebuah rasa yang misterius dan menyeramkan yang sebenarnya mampu menelan seluruh kehidupan dari langit dan bumi. Bintik cahaya yang ada di tubuh Lindong pada saat ini mulai menyebar, dan setengah tubuh dari Lindong sebenarnya telah menghilang menjadi cahaya yang berserakan. Namun pada saat tubuhnya berhamburan itu, tatapan mata yang ganas kini malah terlintas di mata Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam, dia pun mengangkat kepalanya dan kemudian melihat tanah yang tidak berujung. Meskipun tidak ada satu orang pun di tempat ini, ekspresi di wajah Lindong segera berubah. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, kembalikan kekuatanku padaku, tablet kesunyian yang besar. Kamu sedang sakit dan kamu harus dirawat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar gagal? Ataukah dia akan berhasil mendapatkan kekuatannya kembali untuk bisa mendapatkan kitab suci penghancuran besar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.